asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah sehat semuanya ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah seger buger. Alhamdulillah Semoga sehat. habis mandi berarti ini kayaknya. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya buat teman-teman Bapak Ibu di sini ada beberapa ya, ada yang memang fokusnya itu edukasi untuk umroh ataupun hajinya, ada juga buat teman-teman Bapak Ibu yang memang untuk pengen jualan ya. Mau itu mau buat diri sendiri atau keluarga atau mau buat syiar atau buat jualan sama aja. Yang penting ya kita harus paham bagaimana tentang dinamika, bagaimana tentang perjalanan ibadah haji ya insya Allah. Dan di sesi kali ini saya tidak akan membahas tentang keutamaan, tidak akan membahas tentang manasiknya ya. Tapi yang saya bahas adalah terkait hal teknisnya, yaitu hal-hal untuk perjalanannya ya, dan mulai dari komponen-komponennya ya, kemudian visa-visanya, lebih ke arah sananya ya. Kalau untuk manasiknya, kemudian untuk keutamaannya ya, kemudian untuk fikih ibadahnya, itu insya Allah nanti di lain sesi ya, insya Allah nanti di lain sesi. Dan kalau itu sih bukan saya nanti pematerinya atau pengisinya ya, nanti ada ustadz-ustadz ya. Kenapa? Walaupun memang saya alumni dari pondok pesantren Bapak Ibu ya, tapi tetap aja saya tidak terlalu mendalami dalam hal untuk seperti itu gitu ya. Walaupun ya kalau dari segi manasiknya itu bisa aja, cuma saya lebih memperdalam terkait teknis-teknisnya, terkait dinamika-dinamikanya ya. Dan ternyata Bapak Ibu ya, setelah saya diskusi dengan jamaah-jamaah umroh, setelah saya diskusi dengan member-member ya, ternyata bukan karena tidak ada uangnya ya untuk berangkatan haji, bukan karena tidak bisa menabungnya gitu ya, tapi karena kurangnya informasi. Ya, kurangnya informasi, bahkan ada yang tahu itu yang namanya hajian ya reguler saja gitu ya. Yang hajian ya udah reguler, reguler gimana ya, nunggu 10, 20, 30 tahun gitu ya. Sedangkan ada haji-haji yang lain. Ada yang tahunya haji percepatan itu furoda ya, berangkat langsung tahun depan. Tapi harganya lumayan tinggi, bisa 250, 280, 350 sampai ada yang harganya itu 600 juta Bapak Ibu. Itu haji furoda ya. Nah, ternyata banyak cara-cara ya, dan dari tahun ke tahun yang namanya keberangkatan haji itu beda-beda ya. Dari tahun ke tahun beda-beda dinamika-dinamikanya. Dan setelah saya diskusi, saya sharing-sharing ya, saya belajar dengan para senior-senior ya, para owner-owner travel, mereka menyimpulkan tidak ada yang pakar, tidak ada yang mahir di bidang haji. Kalau umroh oke boleh, gitu ya. Tapi kalau hajian, wah itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena dari tahun ke tahun dinamikanya berubah-berubah. Tapi ketika dinamika berubah-berubah, apakah itu jadinya mengurungkan niat kita untuk akhirnya tidak mau berangkat haji? Kan nggak seperti itu. Betul ya? Kan nggak seperti itu. Walaupun kita melihat ya di berita-berita kemarin 2024 ya, itu kayak gimana travel-travel, kemudian jamaah-jamaah yang kadung berangkat akhirnya ada razia lah, ada dilempar lah, ada bahkan satu dideportasi lah dan lain sebagainya. Ya, dari tahun ke tahun itu tuh ada dinamikanya, dari tahun ke tahun itu ada, tapi beda-beda gitu. Sekarang 2025 lagi rame yang namanya haji-haji diaspora, haji ekspatriat, haji apalagi dahili, haji kuota visa Saudi ya. Pokoknya yang pakai kuota-kuota seperti itu yang Arab Saudi. Lagi rame seperti itu. Apakah itu aman? Wallahu alam gitu ya. Apakah itu aman? Wallahu alam. Jangankan itu Bapak Ibu. Visa haji aja yang jelas-jelas dilindungin ya, reguler, itu tetap aja ada yang dinamika di sana. Entah itu dia tidak kebagian tenda, entah itu dia tidak kebagian bis, ya, entah itu dia nyasar dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada lagi yang furoda, yang jelas-jelas dia bayar mahal, seharusnya ya dapat fasilitas yang terbaik lah, gitu ya. Entah maskapainya, entah itu dari segi hotelnya, maktabnya. Tapi ada juga ya yang akhirnya dia tidak bisa berangkat haji karena visanya nggak keluar. Ya, kemudian ada juga yang akhirnya tidak bisa masuk ke maktab, nggak bisa masuk ke tenda gitu ya, karena memang dia tidak memiliki tenda dan lain sebagainya.
ya. Banyak faktor. Entah itu dari si penyelenggaranya, entah itu dari personalnya pribadi gitu ya, bahkan ya kalau untuk penyelenggara-penyelenggara ada yang langsung tutup mata. Tutup mata dalam artian apa? Ya udah langsung kabur aja gitu. Ya, tapi ada juga yang bertanggung jawab mendampingi terus jamaahnya. Gitu. Ada juga yang dari jamaahnya berpikiran ya mungkin ini adalah cobaan ujian, ya. Itu memang ada betulnya iya ya, tapi ada juga yang tidak bisa menerima. Nggak bisa nerimanya gimana? Contohnya, wah lagi ada masalah kita disuruh sabar, ya. Lagi ada masalah kita disampaikan sama ustadz-ustadz pendamping ini cobaan, ini ujian dan lain sebagainya. Walaupun memang itu betul juga, ya, tapi biasanya memang senjatanya si travel-travel atau penyelenggara-penyelenggara, ya itu seperti itu, gitu. Saya pun sering ya melakukan hal-hal seperti itu, tapi sebelumnya saya sudah sampaikan duluan dinamika-dinamikanya, gitu ya. Jadi saya di awal tuh sudah terbuka gitu, sama halnya kayak gini nih gitu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu berangkat haji kita bareng-bareng insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian sebelum Bapak Ibu memilih travel-travel ya dari manapun, saya biasanya terbuka dulu terkait dinamika-dinamikanya. Sehingga pada saat terjadi apapun nanti itu udah ada siap gitu. Sudah ada plan A, plan B, C dan seterusnya gitu ya. Jadi betul-betul yang namanya hajian ini tidak ada template-nya, ya tidak ada template-nya dan setiap orang, setiap penyelenggara ya itu beda-beda terus tuh ya. Oke lah tahun kemarin berhasil, belum tentu tahun ini berhasil. Oke lah tahun kemarin tidak berhasil, belum tentu tahun ini tidak berhasil dan lain sebagainya seperti itu. Tapi dari pengalaman ya travel-travel haji, travel-travel umroh itu masya Allah tidak ada yang kapok untuk mendampingi, untuk menjadi penyelenggara-penyelenggara ibadah haji gitu ya. Walaupun ya seperti yang kita ketahui bersama yang namanya ibadah haji itu dinamikanya luar biasa ya, luar biasa randomnya, tapi tidak ada ya sangat jarang travel-travel yang kapok gitu. Kenapa? Karena mereka yang memiliki visi misi yaitu ingin membantu ya menunaikan rukun Islam ya yang kelima buat Bapak Ibu semuanya, kemudian ingin membantu Bapak Ibu semuanya memfasilitasi ke tempat yang terbaik ya pada hari yang terbaik itu satu-satunya dalam waktu 1 tahun di hari Arafah dan itu hitungan jam bukan hitungan hari Bapak Ibu ya, bukan hitungan hari ya, bukan juga ada beberapa, tapi hitungan jam saja ada satu waktu yaitu di Arafah. Itu yang membuat mereka tidak akan kapok gitu ya dan terus bersemangat dan luar biasanya jamaah pun sama seperti itu ya. Jamaah pun ya dengan dinamika-dinamika tidak ada yang kapok, justru yang namanya rasa rindu pengen ke sana lagi, pengen ngebadalin lagi apa-apa itu ada terus. Cuman ya, nah dari pembelajaran-pembelajaran itu kita belajar banyak ya, kita belajar banyak supaya apa? Kita bisa minimalisir manajemen resiko supaya kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi atau minimal kita bisa tanggulangi ya secara apa ya di awal lah. Jadi ketika ini tidak bisa, oh berarti rubah. Ketika ini tidak bisa, berarti rubah gitu. Cuma sayangnya banyak penyelenggara-penyelenggara itu yang saya sampaikan banyak ini karena itu saya temukan sendiri, gitu ya. Saya temukan sendiri ketidakterbukaannya. Ya, ada yang nyampaikan hajinya furoda, tapi ternyata dia visanya pakai multiple gitu ya. Ada yang nyampaikan hajinya ONH plus, tapi pakainya visanya multiple. Entah itu visanya nggak keluar, entah itu dia visa furodanya nggak keluar, tapi minimal disampaikan. Biasanya orang yang tahu itu sudah sampai di Arab Saudi gitu. Bahkan ada juga ya cerita dengan PD-nya dia bercerita gitu ya, saya visanya full roda, tapi pas dicek paspornya, oh kok multiple, pas dicek visanya kok multiple gitu ya. Apalagi tidak semua orang bisa ngebaca yang namanya dokumentasi-dokumentasi administrasi seperti itu ya. Insya Allah Bapak Ibu ya kita akan sharing di malam kali ini ya, dan ada diskusi tanya jawab juga yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dinamika ya, dinamika haji ya terutama 2024 ya, kita nggak usah membahas jauh-jauh ya, kita bahas tahun kemarin ya. Kemudian seluk beluk dan komponen haji, tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu ketika ada penawaran-penawaran atau Bapak Ibu ngejual ya, ngejualan produk haji itu tahu jualannya itu dia kekuatannya di mana, jualan itu dia minusnya di mana, jualan itu plusnya di mana dan lain sebagainya
gitu ya. Jadi kita jualan itu jualan apa adanya. Justru itu yang jauh lebih powerful sebenarnya dengan apa adanya, dengan keterbukaan. Apalagi ya ketika berkaitan dengan ibadah ya, ibadah haji, umroh. Kalau Bapak Ibu ada yang ditutup-tutupin atau bahkan ada yang tidak jujur gitu ya, itu yang namanya mereka ke sana udah masa perjalanan mereka itu aja udah perjalanan yang mustajab Bapak Ibu doanya. Belum lagi pada saat mereka melaksanakan umroh, melaksanakan tawaf, mustajab lagi. Belum lagi pada saat mereka melaksanakan wukuf di Arafah, lebih mustajab lagi. Jangan sampai ada doa-doa mereka yang kurang membaik, kurang enak, itu malah dilontarkan ke Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu apa adanya. Gitu. Kemudian kita juga akan membahas ya tentang penawaran-penawaran dari program haji ya 2025 yang bersiluran ya bersiloran di luaran sana. Saya juga ada beberapa paketan yang saya jualkan ya, nanti saya akan ceritakan plus minusnya seperti apa gitu ya. Karena kami di mentoring haji, mentoring umroh ini bersifatnya adalah sebagai komunitas yang memang fokus ke edukasi. Ya, artinya apa? Ketika kita mengedukasi, kemudian Bapak Ibu nanti memilih mau travel A, travel B, travel C, travel D, bahkan akhirnya Bapak Ibu memilih untuk cari sendiri ya, itu bisa banget. Ya, itu bisa banget. Kenapa? Karena Bapak Ibu paham ya pelan-pelan itu seperti apa dinamika-dinamika, seperti apa dari komponen-komponen dan lain sebagainya. Seperti itu ya, kurang lebih ada 3 hal yang akan kita bahas ya. Sekali lagi di sini saya tidak akan membahas terkait keutamaan haji, tidak akan membahas terkait manasik haji, fikih haji dan lain sebagainya ya. Itu insya Allah nanti di lain sesi. Tapi yang saya pahami ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom kali ini, insya Allah itu udah paham ya, sudah tahu lah minimal yang namanya keutamaan haji sehingga tergerak juga hatinya untuk mau menyimak Zoom ya, untuk mau menyimak Zoom atau webinar kali ini. Seperti itu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti juga ada yang bertanya-tanya gitu ya. Apa sih perbedaan Zoom kali ini webinar sama pada saat offline ya? Kita kan ada offline nanti webinar ya. Apa namanya seminar offline. Itu berbeda banget ya. Berbedanya di mana? Di sini Bapak Ibu kita cuma sharing-sharing ya 1 sampai 2 jam saja gitu ya, dan tidak terlalu bercerita vulgar ya, karena apalagi ini ada rekaman-rekaman ya. Nah, kalau pada saat seminar offline, nah kita akan bercerita apa adanya. Bahkan saya akan hadirkan mentor saya. Jadi pada saat kita roadshow itu saya akan hadirkan mentor saya ya yang ngebawa saya untuk berangkat hajian gitu, dan beliau ya akan menceritakan juga dari segi pengalamannya dan itu bisa menambah wawasan buat Bapak Ibu semuanya gitu ya. Oke, sip. Nah, sebelumnya saya pengen tanya ke Bapak Ibu semuanya, ini bisa di room chat atau bisa via open mic ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui atau bahkan yang Bapak Ibu rasakan tentang perjalanan ibadah haji 2024 kemarin. Jadi ya Bapak Ibu yang nyimak via berita atau sosial media atau Bapak Ibu yang ikut berangkat hajian, kira-kira pengalamannya seperti apa kemarin? Gitu. Ya, silakan. Ya, saya sambil baca-baca nih di room chat nih. Visa multiple itu tidak bisa bertasreh haji, furoda bisa. Oh itu ada apa tuh? Oh ini perbedaan. Wah udah langsung perbedaan aja. Ya kita baru pembukaan ini. Alhamdulillah tahun ini bisa haji atas program Mas Ali. Syukron Mas Ali. Oh ini ya kolektif ya, haji kolektif ya, visit trip Pak Imron ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya kemarin haji reguler banyak razia Mas. Reguler itu kena razia atau melihat razia? Pernah dengar yang diusir-usir itu gimana ya? Gitu. Oh, melihat razia ya. Jadi waktu dinamika 2024 ya Bapak Ibu, yang namanya apa namanya haji ya kemarin itu disorot banget visa non haji. Artinya apa? Visa multiple, ziarah, visa turis, kemudian visa apalagi ya, iqomah, amil dan lain sebagainya. Pokoknya apa-apapun yang tidak bertasr itu kena razia. Ya, itu tahun 2024 itu kena razia betul-betul, dan yang namanya hotel ya, orang-orang yang bayar mahal ya, bayar mahal itu hotelnya di Zamzam Tower itu pun nggak boleh keluar. Bayangin Bapak Ibu, di Zamzam Tower hotelnya tinggal meluncur ke pelataran ke bawah itu pun nggak boleh keluar karena visa dia pakai visa multiple. Ya, kenapa?
Karena memang pada saat itu betul-betul lagi ada pemeriksaan. Jadi beberapa hari sebelum Arafah itu gencar-gencarnya Bapak Ibu, ya, gencar-gencarnya untuk razia-razia gitu. Razia kok bisa? Padahal 2023 itu nggak ada razia. Ya, 2023 itu nggak ada razia-razia, ya 2024 kemarin ada dan diinfokan razianya itu di bulan Ramadan, ya, atau bahkan di bulan sebelum Zulhijjah ya, Zulqa'dah itu baru diinfokan. Nah, kita kan udah pada kepalang semua tuh yang jualan travel visa multiple, kemudian yang sudah berangkat menjadi visa multiple, udah kepalang tuh. Ya, kemudian dapat warning seperti itu. Terus apa yang dilakukan? Ya udah, ada istilahnya itu di penjara lah, ada istilah itu mondok lah gitu ya, macem-macem. Dan rata-rata memang ada yang menikmati, ada juga yang stres ya, ada juga yang ketakutan ya, ada juga yang akhirnya minta pulang gitu ya, beda-beda ya, beda-beda dinamika-dinamika ya. Dan kembali lagi Bapak Ibu ya, kalau untuk hajian kemarin itu memang horor banget kalau Bapak Ibu menggunakan visa multiple gitu ya. Tapi apakah nanti tahun 2025 itu visa iqomah, visa kuota itu jauh lebih aman, furoda jauh lebih aman? Wallahu alam bisawab ya, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena 2023, 2022 itu aman-aman aja visa kayak gitu, gitu. Kebetulan ya, memang ada razia ketika itu memang yang lagi digencar-gencarkan adalah visa umroh yang dia extend Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, ada banyak orang-orang ya kelompok-kelompok yang dia rela extend dan siap dideportasi ya untuk bisa hajian. Siap dideportasi untuk bisa hajian. Kenapa? Karena daripada dia menunggu 20 tahun, 30 tahun untuk reguler, akhirnya dia menggunakan pola itu. Ya udah saya dideportasi aja, ya dia menggunakan apa? Ada yang menggunakan visa umroh Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya orang-orang Indonesia saja, ternyata orang Mesir pun banyak. Banyak banget ya. Bahkan dapat laporan itu ya, itu justru yang dikejar sebenarnya orang Mesir gitu, orang Mesir yang dikejarnya. Cuma sekaligus orang Indonesia juga ya memberikan fatwa itu muncul ya dari MUI yang menggunakan haji visa multiple atau visa non haji, yaitu hajinya nggak sah. Pernah dengar? Ya, pernah dapat informasi-informasi seperti itu? Nah, muncullah berbagai pendapat yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan yang namanya haji, ya itu yang menyatakan syarat keterima atau enggaknya ya dari rukun-rukunnya, gitu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan pemerintah ya nggak ada urusannya, gitu ya. Ibadah itu sama Allah. Tapi ada lagi yang mengatakan ya kita harus menaati amir kita, menaati pemimpin kita. Nah, itu beda-beda tuh pendapat di situ. Ya, beda-beda pendapat di situ ya sampai akhirnya ya itu yang terus bergejolak gitu ya. Itu salah satunya ya, ada orang-orang yang nekat. Kalau misalkan deportasi kayak gimana? Dia 10 tahun minimal ya, 10 tahun minimal nggak bisa ke sana. Itu kan sayang banget Bapak Ibu. Ya, sayang banget akhirnya Bapak Ibu yang pengen umroh, nah itu nggak bisa. Ya, pengen apalagi hajian lagi itu nggak bisa gitu. Jadi kalau saran saya jangan mengikuti yang hal-hal seperti itu. Gitu ya. Itu sih terlalu ekstrim lah ya, terlalu ekstrim cara-cara seperti itu. Banyak kok cara-cara yang Bapak Ibu bisa hemat, murah meriah gitu ya. Bisa berangkat haji tanpa antri dan lain sebagainya. Cuma memang sangat jarang banget orang yang nge-share informasi-informasi ini. Termasuk saya pun sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati. Khawatir apa? Disalahgunakan. Ya, khawatir disalahgunakan Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena ada grup yang dia jualan haji itu kan beda-beda harganya ya. Beda-beda harganya. Ada yang betul-betul jualan haji dengan fasilitas itu, ada yang hanya nebeng ya, akhirnya dia harganya beda-beda gitu, fasilitasnya beda. Ada juga yang dia masih pemula ya, nggak ada pengalaman apa, akhirnya ya yang dikirim adalah si tour leadernya aja, owner travelnya entah kemana gitu ya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu ya, macem-macem lah. Jadi yang dikirim itu si ustadznya untuk mengademkan ya. Bahkan ada juga yang tidak cerita apa adanya. Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak boleh kemana-mana ya. Udah di sini dulu aja, gitu. Sampai seperti itu. Kenapa Ustadz? Udah di sini dulu aja, kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ngejelasin. Ada juga yang bahkan dia sampai dia ini ya kasih ancaman ya. Bapak Ibu yang keluar dari hotel ini ya itu akan
semuanya dikeluarkan, angkat koper sekalian. Gitu. Kenapa? Karena ketika itu memang ketika ada yang ngeyel atau seperti apa, yang kena raja itu bukan 1-2 orang, tapi langsung satu gedung Bapak Ibu ya. Makanya travel-travel tuh pada panik semua di situ. Bahkan Bapak Ibu ya, banyak juga travel-travel yang mau itu yang besar, mau itu yang kecil ya, itu kena juga razia-razia, tapi bisa balik lagi ya dengan berbagai dinamika-dinamika, dengan berbagai pola-pola gitu ya. Itu memang yang namanya travel atau penyelenggara itu insya Allah ya, apalagi memang niatnya pada baik semua, solusi itu ada aja gitu, solusi ada aja gitu. Ya, kalau bercerita tahun kemarin ya saya memang pakai visa multiple. Ya, karena ketika itu memang kita belum tahu visa multiple itu seperti apa. Kita udah kadung ini apa namanya ngurus ya, kadung kita udah pada berangkat semuanya gitu ya. Kemudian dapat warning seperti itu. Terus apa kayak gimana penanganannya kita? Kebetulan ya ketika itu memang kita menyewa imaro atau hotel ya atau gedung itu yang punya polisi gitu, yang punya polisi dan apa jenderal lah ya gitu. Kebetulan aja itu, walau alam gitu ya kita nggak tahu nggak sengaja karena nggak kepikiran ketika booking itu akan seperti apa keamanannya gitu. Pokoknya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat itu aja gitu ya. Kemudian ya udah kita ini apa namanya apa astagfirullah ini apa berdiam diri lah atau mondok di situ. Walaupun yang punya polisi jenderal dia bilang kalau kamu di dalam gedung aman, tidak ada yang nyentuh masuk gitu. Tapi kalau kamu keluar dari pagar ini aja, saya tidak tanggung jawab. Gitu ya. Jadi kurang lebih 20 atau 30 hari gitu ya. Ya udah di situ aja terus. Terus apa yang kita lakukan? Kebetulan kita ada aulanya besar. Nah, disitulah kita membangun kekeluargaan, komunitas. Kurang lebih ketika itu 160-an orang ya. Di situ ya kita berbagi cerita. Setiap subuh ada materi-materi dari para peserta, para jamaah, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang saya jualan, itu haji kolektif ketika itu ya, menggunakan visit trip. Kalau itu, beliau tempat gedungnya itu bareng-bareng dengan travel-travel yang lain ya yang namanya sinar polisi ya polisi yang Sukarazia itu dekat banget sama dia gitu bahkan yang namanya polisi berdiri nongkrong itu depan gedungnya gitu ya kenapa kok bisa alhamdulillah dia nggak kena razia gitu ya dia nggak kena razia padahal travel lain itu pada kena gitu ada yang sampai kena 2 kali sampai 3 kali ya boncosnya di situ ya alhamdulillah dia nggak kena ya jadi memang ya networking dia termasuk kuat juga ya apa yang dia lakukan ya ada istilahnya handling ya ada istilahnya handling ya itulah yang dia lakukan sehingga bisa dibantu untuk akhirnya tidak terjaring razia itu gitu. Kemudian selanjutnya ada lagi yang bercerita tentang gimana arafahnya, gimana tendanya gitu ya. Nah, macam-macam. Ya, kalau waktu saya itu kita kena tipu tuh sama si bis tasrehnya ya sama bisnya. Apa yang terjadi? Ada grup yang jalan kaki. Ya, ada grup yang jalan kaki ya, masian ya ke Arafahnya. Ada juga yang kita naik bis berkali-kali naik bisnya. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah tetap berangkat datang pada saat Arafahnya itu sampai tiba tepat waktu ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian ada juga yang grup itu dia saking sulitnya masuknya kapan? Malamnya. Jadi bukan lagi ke sorenya gitu ya, tapi malamnya. Ada juga yang berangkat itu masuknya pada saat sunset ya, ada istilahnya ya, mereka guyon aja ya, sunset. Jadi ini kawan saya juga masuknya pada saat sunset Bapak Ibu dan ini apa ya, penyelenggara senior yang ngadain. Ya, penyelenggara senior tiba-tiba ya dia punya 17 bis, itu bisnya pun nggak ada yang datang. Ya, dijanjikan tenda, nggak ada tendanya sama sekali ya. Tapi ya, alhamdulillah kalau teman saya ini ya mentor saya ini beliau bisa masuk tapi sunset naik bis gitu. Kemudian ada lagi yang sedihnya dia bayar berapa ya 280 atau 300. Jadi memang dia bisa multiple tapi bintang 5 gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang dia hajiannya itu tengah malam ya, mesti di hari Arafah, ada lagi besok paginya ya. Ada yang mengatakan ya kalau untuk kita wukuf sampai sebelum subuh itu masih bisa gitu ya. Tapi ini besok paginya Bapak Ibu, itu mah kalau di kami ya udah itu nggak hajian. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada yang seperti itu ya walau alam bisawab ya seperti apa dinamika-dinamikanya dan itu terjadi gitu.
Bahkan ada lagi yang nggak hajian sama sekali. Ini mentor saya, dia bawa jamaah. Dia bawa jamaah, tapi dia nggak hajian. Kenapa? Karena langsung ya kredit, tek harus dia manuver ke sana kemari gitu ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu dia menjaminkan dirinya sendiri ya untuk jamaahnya bisa pergi. Gitu. Dia menjaminkan untuk jamaahnya bisa pergi dan waktu itu kebetulan memang dia udah hajian gitu ya. Dia udah hajian, ya udah sampai sekarang ya dia nggak sampai waktu itu ya dia nggak berangkat hajian gitu. Dia tidak melaksanakan wukuf, artinya apa ya? Tidak sah untuk rukun ibadah hajinya gitu ya. Memang banyak ya dinamika-dinamika kemarin dan itu horor-horor ya, horor-horor apalagi kalau berita itu berita kan yang di-up horor semua gitu ya. Ada bahkan pernah dengar yang Sulawesi, mana Sulawesi? Ada ya orang-orang Sulawesi yang kena deportasi 34 orang yang ketangkep di Madinah ya. Ada yang pernah dengar beritanya? Ya, itu dia lagi jalan-jalan masih sebelum hajian ya. Sebelum hajian itu di Madinah tuh kena tuh. Ya, di Madinah kena, kemudian sampai masuk deportasi dipulangin sebelum hajian. Pernah dapat beritanya? Atau ada lagi yang kalau misalkan lihat di sosial media, Instagram, Facebook ya, kena tangkap, razia, kemudian masuk penjara ya ada yang dapat informasi-informasi seperti itu gitu ya. Kemudian ada lagi yang kena razia kemudian dilempar kemana ke jeddah atau kemana-kemana gitu. Dinamika-dinamika itu terjadi gitu. Tapi Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi itu jangan setengah-setengah gitu, jangan setengah-setengah informasinya. Dalami lagi Bapak Ibu. Itu setelah viral seperti itu, kira-kira setelah itu apa yang terjadi? Pada tahu nggak kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Ya, ya secara sederhananya mereka dilempar, kemudian jeda sehari 2 hari bisa balik lagi. Atau ada bahkan yang menginap di Jeddah dulu ya, kemudian balik lagi gitu. Tapi kalau yang sampai dideportasi dipulangin ke Indonesia itu betul-betul fatal yang dia lakukan Bapak. Apa itu? Memalsukan dokumen. Ya, memalsukan dokumen. Jadi waktu hajat tahun kemarin itu ada yang mensyaratkan harus menggunakan smart card untuk masuknya itu harus menggunakan barcode apa dan lain sebagainya, busnya disegel gitu ya. Apa yang dilakukan sama oknum-oknum yang dilakukan sama penyelenggara-penyelenggara itu apalagi penyelenggara ya ketika itu udah mentok ada penawaran penawaran smart card, penawaran nusuk ya, itu yang dia beli. Padahal yang namanya kayak begitu-begitu ya, ada asli banyak palsunya gitu. Kebetulan pada saat itu ya akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu ya, ketahuan untuk pemalsuan-pemalsuan dokumen ya udah kena deportasi gitu ya. Makanya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu menyimak informasi-informasi atau Bapak Ibu ada penawaran-penawaran, Bapak Ibu lihat ya, pastikan betul-betul dokumennya itu asli dan jangan sampai betul dia memainkan apa namanya memainkan untuk manipulasi atau sampai dia memasukkan seperti itu. Kita sempat bikin ya, cuma habis itu kita tarik lagi. Kenapa? Karena kita sadar ternyata yang kayak begitu-begitu itu justru jangan dipakai gitu ya. Yang kayak begitu-begitu justru lebih pakai. Lebih baik kita kosongan apa adanya ya, kosongan nih ya. Itu tuh paling dilempar bukan dilempar, cuma dilarang masuk aja sebenarnya gitu ya cuma dilarang masuk tapi kalau kita memalsukan wah itu lebih fatal Bapak Ibu itu didorongnya bukan dilempar sampai ke luar sekitar Arafah aja tapi sampai masuk ke kepolisian Bapak itu yang bahaya makanya Bapak Ibu ya hati-hati ketika sekali lagi ini saya wanti-wanti ya untuk dokumen-dokumen seperti itu. Kemudian ada juga Bapak Ibu ya travel-travel penyelenggara-penyelenggara yang memanfaatkan kuota-kuota reguler ya memanfaatkan kuota-kuota reguler. Kayak gimana maksudnya? Jadi gini, ada jamaah reguler ya, kemudian diselipkan jamaahnya dia 5 orang, 7 orang gitu. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya, ada yang viral-viral itu di sosial media. Jadi ada jamaahnya si ustadznya, si pembimbingnya yang ngebawa ya jamaah dia. Kalau itu si fasilitas haji reguler yang diambil jadinya. Ya, fasilitas haji regulernya yang diambil artinya apa? Diambil dari segi fasilitas bisnya, kemudian fasilitas tendanya apa gitu. Tapi dia aman. Amannya gimana? Ya masuk ke dalam bis yang disegel. Cuma akhirnya kan menzolimi.
Ya, menzoliminya di mana? Mengambil fasilitas reguler, mengambil fasilitas reguler, kemudian mengambil dari segi tendanya lah apa, itu yang saya wanti-wanti jangan gunakan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jangan mengambil fasilitas-fasilitas ya untuk orang lain apalagi yang reguler itu mereka udah ngantri Bapak Ibu ya. Itu 20 tahun, 10 tahun itu terjadi ya. Cuma memang tidak terlalu ramai kenapa? Karena tahun kemarin fokusnya adalah ke haji yang multiple gitu. Bisa dipahami ya. Jadi fokusnya adalah ke haji yang multiple. Mungkin Bapak Ibu pernah menyimak 2023 ramenya itu karena haji reguler fasilitasnya banyak yang tidak terpenuhi secara maksimal. Ya, paham ya? Pernah dengar ya yang haji 2023, tapi 2024 dinamika itu tetap ada, tapi yang rame itu adalah Bapak Ibu yang visa multiple-nya gitu. Itu. Jadi tertutupi itu untuk oknum-oknum seperti itu. Makanya Bapak Ibu ya harus berhati-hati banget ya. Tujuannya apa? Supaya memang ibadah kita itu menjadi ibadah yang mabrur dan makbulah insya Allah. Seperti itu ya. Sebenarnya banyak banget dinamika-dinamika haji dan insya Allah biasanya memang kalau kita ketemu offline langsung ya, itu saya langsung apa adanya Bapak Ibu ya. Apalagi ya memang tujuan kita adalah edukasi, ya berarti yang namanya edukasi ya cerita apa adanya gitu ya. Seperti itu untuk dinamikanya. Oke ya. Ponakan Ana bayar furoda 300 juta, travelnya gede. Kena razia juga oknum haji 2024 di Uber-Uber. Kalau dia kena razia, ya berarti Bapak Ibu itu dia bukan visa furoda, gitu. Ya, kalau dia kena razia bukan visa furoda. Karena visa furoda itu visa haji reguler, visa ONH plus itu bebas lepas di sana Bapak Ibu. Ya, bolak-balik tuh bebas lepas. Bahkan ikomah aja yang punya identitas orang-orang Saudi, orang-orang kerja di sana, kemudian mahasiswa-mahasiswa ataupun mutawif itu pun kena razia gitu. Kenapa? Rajianya itu dia digiring, habis itu nanti di suatu tempat baru dicek identitasnya. Ya, jadi kalau ada yang berkeliaran di sekitaran jauh dari haram ya, itu langsung akan diangkut di bis. Itu ketika itu 2024, walaupun dia punya ikomah, kecuali dia punya visa haji itu bebas. Gitu ya. Jadi waktu itu di seperti itu, tapi pada saat dia punya ikomah, dia bebas. Yang dilempar adalah visa-visa ziarah, visa-visa multiple, visa-visa turis dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau dia di Uber-Uber berarti dia bukan menggunakan visa furoda ataupun visa haji. Itu aja udah gitu. Itu dinamika 2024 ya. Terus bagaimana untuk 2025? Ya wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab, tapi pertanyaannya ya, dengan berbagai dinamika 2024 kemarin, apakah jadi kapok atau ketakutan untuk berangkat haji Bapak Ibu? Saya pengen nanya ya. Banyak nih ya ketakutan-ketakutan ataukah menyerah? Ya udahlah saya reguler aja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun aja gitu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Ya, akhirnya kapok untuk berangkat haji. Ini yang jangan Bapak Ibu ya, ini yang jangan ya. Kalaupun takut, takut sewajarnya ya. Tapi yang pasti ketika Bapak Ibu memang administrasinya itu sesuai, tidak ada istilah deportasi ya, kecuali kalau Bapak Ibu memanipulasi ataupun memalsukan dokumen, itu jelas-jelas kena deportasi ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pakai visanya yang tidak sesuai pun ya, ataupun Bapak Ibu menggunakan iqomah atau apa, itu tidak ada sampai ke deportasi seperti itu. Cuma jauh lebih aman menggunakan apa ya, banyak jenis-jenis visa-visa haji ya yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Contohnya apa yang kayak reguler atau kota Arab Saudi gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu ketakutan gitu ya, pakailah visa-visa yang jauh lebih aman gitu ya. Pakailah visa-visa atau perjalanan-perjalanan yang jauh lebih aman Bapak Ibu ya. Sebenarnya gini, waktu 2024 dinamikanya itu ada visa multiple. Tapi coba kita melihat Bapak Ibu nenek moyang kita, dinamikanya mereka kayak gimana? Ada yang ingat Bapak Ibu, neneknya berangkat haji berbulan-bulan, ya bahkan ada yang sampai dia berangkat haji itu syukuran besar-besaran. Tujuannya apa? Karena khawatir nggak balik lagi. Saking lamanya perjalanan di kapal tuh berbulan-bulan Bapak Ibu. Itulah tantangan ketika itu.
Ya, tantangan ketika itu ya kita harus berangkat itu berbulan-bulan gitu ya. Kemudian perjalanannya bahkan sampai membawa bekal itu yang luar biasa banyaknya, bahkan sampai ada yang meninggal di kapal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Sampai seperti itu Bapak Ibu, itu yang dulu ya. Kemudian kalau kita jauh lagi zaman Rasulullah SAW pernah ada kejadian beliau yang akhirnya pengen umroh aja itu gagal ya. Pernah dengar Bapak Ibu yang sudah pernah umroh gitu ya, ke tempat mikot di Hudaybiyah ya, ada istilahnya perjanjian Hudaybiyah. Itu pun beliau mau umroh ya, itu gagal sama pihak-pihak di sana gitu ya, dan akhirnya Bapak Ibu dia harus balik lagi, beliau harus balik lagi gitu ya, sampai muncullah perjanjian Hudaybiyah itu Bapak Ibu. Itulah dinamikanya ya. Kemudian kita di 2024, 2025 pasti ada aja dinamika-dinamika seperti itu, dan itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya apa Bapak Ibu, ini yang namanya haji ya, kalau saya secara pribadi buat Bapak Ibu semuanya, paksakan ya, paksakan minimal sekali seumur hidup supaya apa, kita sempurnakan rukun Islam kita Bapak Ibu. Ya, apapun caranya Bapak Ibu, yang pasti yang halal gitu ya, kemudian yang berkah gitu ya. Apapun ya dinamika-dinamikanya, tetap jangan mengurungkan niatnya Bapak Ibu untuk mau berangkat haji ya, jangan mengurungkan niat untuk berangkat haji ya. Terkait Bapak Ibu belum ada rezeki, terkait Bapak Ibu belum ada tabungannya, itu nomor sekian. Yang penting punya niat kuat untuk berangkat haji, nah itu insya Allah jalannya akan ke jalannya akan terlihat. Saya sudah melakukan itu Bapak Ibu, dan betul-betul ketika saya berangkat ya, saya di posisi yang punya hutang Bapak Ibu miliaran. Ketika itu saya memang di properti ya, dan punya masa lalu ya, dan di situ saya betul-betul pengen berangkat haji. Tujuannya apa? Saya sih sebenarnya pengen ke tempat yang sangat mustajab supaya hutang-hutang saya lunas. Itu yang saya kejar. Ya, itu yang saya kejar ketika itu. Jadi ada trigger ya, ada pemicu kuat banget saya untuk berangkat haji. Sampai akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya cari informasi-informasi, saya banding-bandingkan perjalanan-perjalanan seperti itu. Ya, dan alhamdulillah bukan hanya saya sendiri berangkat, tapi saya bisa mengajak teman-teman yang lain ya, bahkan saya bisa ngajak ibu mertua saya Bapak Ibu untuk berangkat haji. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu gratis. Artinya apa? Bapak Ibu yang pun kondisi saat ini ya belum ada tabungan atau bahkan sudah ada tabungan ya untuk siap untuk berangkat haji dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan sampai mengurungkan niat ya, karena dengan adanya dinamika-dinamika seperti itu. Banyak cara-cara haji yang aman, nyaman, tentram, sejahtera Bapak Ibu ya. Selain Furoda, ada ONH Plus, ada kuota Saudi ya, dan lain sebagainya. Banyak ya. Dan di sini ya, nanti dengan perjalanan dinamika-dinamika itu, saya akan ceritakan ya perbedaan-perbedaannya dan juga plus minusnya. Seperti itu. Sip. Ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oh iya nih, ada nih di grup nih. Kalau Anda mau haji sendiri pribadi naik motor, ada tips and triknya kan? Wah, naik motor nih mantap ya. Saya punya justru justru yang jauh lebih aman itu naik sepeda tuh. Lihat. Kalau naik sepeda tahu nggak visanya apa Bapak Ibu? Nggak mungkin dia pakai visa haji. Nggak mungkin dia menggunakan visa furoda Bapak Ibu ya. Apa yang dia gunakan? Ya udah visa multiple. Kenapa naik sepeda aman ya? Karena itu tidak menjadi sorotan sebenarnya, bahkan menjadi prestasi. Padahal kalau dilihat visanya apa? Bukan visa haji gitu. Kemudian ada yang haji naik mobil, naik motor ya. Nah, ada mentor saya, beliau naik hajiannya itu naik motor. Ya, 2023 itu naik motor. Naik motor NMAX kalau nggak salah ya. Bareng-bareng sama grupnya gitu ya. Alhamdulillah bisa berangkat haji dengan motor itu. Cuman secara logika Bapak Ibu ya, dari timur tengah itu ada laut yang memisahkan. Jadi bukan perjalanan darat semua. Artinya apa? Ya tidak full perjalanan darat, tapi dia juga naik pesawat gitu. Bahkan nih saya pernah ketemu dengan kawan-kawan yang dia naik sepeda gitu ya. Ya udah, emang perjalanan naik sepedanya iya tek 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 gitu ya. Kemudian pada saat di Timur Tengah nyebrang ya nyebrang juga gitu. Bahkan di Saudi itu dilarang sebenarnya untuk naik sepeda ya, termasuk motor juga kan jarang banget gitu ya. Jadi yang kayak begitu-begitu tuh ada yang memang full dia naik motor secara utuh, motor sepeda secara utuh, ada juga yang dia nyambung naik pesawat, nyambung naik kapal gitu ya, motornya di towing ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi memang beda-beda ya untuk mereka ininya. Tapi kalau dari visanya gimana? Ya visa multiple dia pakai gitu. Sip, oke kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa ya macam-macam perjalanan ibadah haji. Yang pertama adalah haji reguler ya. Ini kita udah paham ya Bapak Ibu ya, haji reguler, haji pemerintahan ya, haji pemerintah yang mana masa antriannya ada yang 10 tahun, ada yang bahkan bisa langsung berangkat. Haji reguler, kalau Bapak Ibu mau langsung berangkat, itu biasanya ngedampingin orang tuanya yang sudah sepuh. Gitu, biasanya gitu. Ya, untuk haji reguler. Kemudian Bapak Ibu ya, ada juga yang haji reguler itu dia percepatan ya. Karena gini, biasanya yang seharusnya jatahnya itu masih lama gitu ya. Tiba-tiba dia dapat jatah percepatan karena kuota yang awalnya itu banyak yang nggak bisa ngelunasin gitu, pada mundur ya, atau ada yang meninggal, atau ada yang sakit keras dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Didahulukan untuk yang antrian selanjutnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung antri dari sekarang, yaitu ya kurang lebih antriannya 20 sampai 30 tahun, tergantung daerahnya. Kemudian ada haji ONH plus ya. Haji ONH plus atau haji ini apa namanya? Haji khusus ya. ONH plus ini itu dari pemerintahan juga. Ini masa antrinya jauh lebih cepat, fasilitasnya bintang 5 gitu. Kalau haji reguler fasilitasnya standar gitu ya. Kalau NH Plus fasilitasnya bintang 5 Bapak Ibu, dan ini untuk NH Plus itu bisa diselenggarakan oleh PIHK gitu. Masa antrian 5 sampai 10 tahun, kalau sekarang sih udah minimal 7 sampai 9 tahun Bapak Ibu ya. Tapi ONH Plus ini ada percepatan gitu ya. ONH Plus ini ada percepatan, maksudnya gimana? Bapak Ibu ya, daftar ONH Plus tahun ini itu bisa langsung berangkat tahun depan gitu. Jadi PIHK travel PIHK itu terkadang dapat kuota ya, bisa, tapi dia nggak banyak ya. Biasanya 1 bis 45 atau 2 bis ya, 90 peks gitu. Tapi nggak banyak. Itu percepatan yang mana ya, itu dibagi-bagikan sama pihak-pihak dari asosiasi, bagi-bagikan ke travel-travel yang memang siap punya kuota seperti itu. Dan ini resmi ya, diajukan, kemudian bisa diajukan percepatan gitu ya. Kadang ada juga jatah haji reguler itu dimasukkan ke yang ONH Plus gitu ya. ONH Plus akhirnya dijualkan ke pihak PHK. Ini yang lagi rame ya. Bapak Ibu ini apa nyimak pansos ya, ini ada di anggota DPR itu ada puluhan ribu ya kuota reguler yang dijual ke PIHK, ke travel-travel untuk ONH Plus gitu. Nah, kenapa dia jual? Ya tentu keuntungannya kalau ONH Plus kan lebih tinggi gitu ya. Nah, ini menjadi persoalan ya. Ini sih campur tangannya bisa jadi memang betul, bisa jadi memang politik, pertarungan politik gitu ya. Ya macam-macam lah ya, seperti itu. Dan yang namanya kayak gitu ya. Visa reguler, visa ONH Plus, visa Furoda, tulisan di ininya, di visanya itu tulisannya visa haji aja udah gitu. Ya, tulisannya visa haji aja. Jadi kita nggak tahu itu tuh visa reguler atau visa ONH Plus gitu ya, tahun yang sekarang nih. Termasuk juga yang Furoda juga, Mujamalah juga itu udah visa haji aja udah tulisannya gitu ya. Dan ini ya semakin kita buyar aja tuh informasi-informasi ini haji reguler kah atau enggak visa reguler kah atau visa ONH plus kah atau apa kayak gitu ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan sama travel-travel PIHK ya. Dengan adanya kuota-kuota seperti itu yang dijualkan ya, ditawarkan untuk penjualannya. Jadi ketimbang Bapak Ibu pakai visa Furoda ya, ini yang jauh lebih aman yang ONH plus ya, yang itu apa namanya ONH plus yang langsung berangkat gitu. Jadi bukan antrian gitu. Ya itu ada. Jadi ada ONH plus yang ngantri 9 sampai 10 tahun ya, 7 sampai 10 tahun. Ada juga ONH plus yang langsung percepatan ya. Kemudian selanjutnya haji furoda ya, haji furoda atau haji mujamalah gitu atau undangan. Dulu haji visa furoda ini gratis. Betul-betul gratis Bapak Ibu ya, karena memang undangan gitu ya dari kerajaan yang dibagi-bagi. Tapi sekarang, wah itu harganya udah minimal berapa Bapak Ibu? Udah $15.000 ya, $7.000 sampai $15.000 gitu. Itu harganya Bapak Ibu. Dolar ya. Itu udah luar biasa, dari 350 juta harganya
harga visanya itu udah 100 jutaan lebih sendiri. Itu visanya aja. Gitu. Makanya kenapa visa Furoda ini bisa mahal ya, salah satunya adalah karena memang visanya yang mahal gitu ya. Nah, ini Haji Furoda ya. Kalau Haji Furoda keluar visanya itu H-7 atau H-14 sebelum Arafah. Gitu. Jadi memang yang namanya visa Furoda itu diselesaikan dulu haji regulernya, visa regulernya, H+nya udah selesai, baru geser ke visa Furoda. Ya, makanya agak gambling juga nih visa Furoda nih. Kadang udah bayar, tiba-tiba nggak keluar visanya, gitu ya. Kemudian kadang ya dia udah selesai udah bayar tiket pesawat, udah bayar apa namanya, udah bayar hotel, nggak keluar visanya. Atau ada juga yang keluar visanya injury time gitu ya, tiket pesawatnya udah nggak ada gitu. Nah itu dinamika juga tuh untuk visa-visa Furoda. Makanya tahun-tahun kemarin ya dijanjikan Furoda dipakai visa yang lain ya karena memang yang namanya Furoda dari tahun ke tahun itu gambling ya. Tapi banyak juga senior-senior ya travel-travel yang memang dia langsung punya networknya bagus, buat akhirnya visa Furodanya juga keluar gitu ya, visa Furodanya keluar dan akhirnya bisa berangkat haji. Jadi memang kalau untuk Furoda pastikan Bapak Ibu ya berangkatnya itu menggunakan travel-travel yang punya portofolio ngeberangkatin untuk visa Furodanya. Dan pastikan Bapak Ibu ya itu diperkuat dengan perjanjian-perjanjian notaris dan lain sebagainya. Tapi ya yang namanya uang kalau udah masuk itu agak sulit keluarnya. Itu aja udah ya. Kalau uang udah masuk itu agak sulit keluarnya, apalagi ya bahasanya kalau uang udah kepake A, B, C dan D, nah itu semakin sulit lagi. Makanya ya Bapak Ibu ini untuk yang haji furodanya. Kemudian selanjutnya ya ada lagi yang haji pekerja. Nah, ini yang banyak dimanfaatkan buat anak-anak muda gitu ya. Kemudian buat bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang memang usia masih 30-40 tahun, dia melamar sebagai pekerja. Apa itu? Sebagai pekerja pada saat musim haji, entah itu pada saat di imigrasinya, entah itu di tenaga kesehatannya gitu ya, atau pendampingan jamaah haji regulernya, atau bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus untuk hajian. Contohnya apa? Kayak pemotongan hewan, penambahan karyawan hotel, penambahan karyawan catering, ya kayak begitu-begitu ada gitu. Cuma yang begini-begini yaitu agak jarang Bapak. Ya, kemarin 2024 itu ada rame yang namanya Haji Amil, harganya cuma 30 jutaan sebagai pekerja pemotongan hewan kurban gitu. Tapi saya pernah nanya-nanya ya detailnya kayak gimana, kuotanya kayak gimana. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya kayak gimana. Apakah itu pada berangkat atau enggak ya walau-walau gitu. Tapi yang pasti di sana yang namanya pemotongan hewan kurban ya sebenarnya orang-orang di sana juga bisa, dan yang namanya untuk karyawan di sana pekerja itu justru lebih murah karyawan-karyawan orang-orang India, Bangladesh dan sebagainya. Gajinya bisa jauh lebih murah gitu ya. Nah, biasanya untuk orang-orang Indonesia itu kita pekerja sebagai tenaga kesehatan ya, atau ada imigrasi juga ya. Saya pernah dapat ustadz saya, guru saya juga ya. Dia berangkat haji berulang kali menggunakan kuota pekerja dari bantuan dari imigrasi gitu ya. Jadi dia sebagai petugas di sana di bandara haji ya, dan semuanya bisa pada bisa wukuf ya. Kenapa? Karena pada saat sudah mau wukuf itu udah selesai aktivitas, geser semua untuk melaksanakan wukuf di Arafah gitu ya, termasuk tenaga kesehatan, pendampingan reguler, mau nggak mau kan dia ke sana juga akhirnya bisa berangkat haji ya, seperti itu. Kemudian ada lagi haji mandiri. Ya, ini haji langsung berangkat, ini biasanya menggunakan visa multiple Bapak Ibu ya. Menggunakan visa multiple ya, atau kunjungan pribadi atau turis, atau haji mandiri, haji kolektif, haji smart, haji apalagi ya, pokoknya kayak begitu-begitulah namanya. Pokoknya pakai visanya itu bukan visa haji, pakai visa multiple. Itu. Ini yang kemarin disorot banget ya. Ini yang kemarin disorot banget Bapak Ibu, dan ada yang fasilitas bintang 3, bintang 4, bintang 5, ya beda-beda fasilitasnya. Harganya pun beda-beda gitu. Kemudian ada haji ekspatriat ya, atau haji pribumi. Nah, ini kuota dari Arab Saudi dan warga pendatang pemegang visa ekspatriat atau iqomah. Iqomah itu kartu izin tinggal atau kayak KTP gitulah ya.
Ada yang mengatakan namanya haji ekspatriat, haji diaspora, haji apalagi haji apa namanya dakhili gitu ya, macam-macam ya namanya macam-macam. Tapi kalau pengurusannya dia menggunakan iqomah, ya udah itu haji pribumi gitu ya, yaitu menggunakan kuota Arab Saudi yang mana satu orang ya kita itu bisa hajinya itu per 5 tahun sekali gitu. Kalau ini ada kuotanya memang ya, dan ada batasan umur. Kalau haji ekspatriat maksimal usia tuh 58 atau 56 tahun gitu ya. Karena kan iqomah ya itu biasanya pengurusannya itu ada macam-macam. Entah itu visa pelajar, visa studi, atau entah itu dari visa amil atau visa pekerja, atau bisa juga dari visa bisnis gitu. Jadi macam-macam. Tapi yang jauh familiar orang menggunakan itu visa amil atau visa pekerja untuk mengurus dari haji ekspatriatnya seperti itu ya. Oke, sip. Itu macamnya dan ini terkait komponen-komponennya. Mau itu haji ekspatriat, mau itu haji mandiri, mau itu haji reguler, mau itu haji ONH plus, ya, mau itu haji pekerja gitu ya. Kayak ginilah komponen-komponennya, ya. Apa aja? Paspor tentu wajib. Kemudian apa? Tiket pesawat ya untuk kita datang ke sana. Visa Saudi, entah tadi visanya A, B, C, dan D gitu ya. Masyair atau tenda ya pada saat kita di Arafah atau pada saat kita di Mina Bapak Ibu ya. Kemudian ada handling ya. Handling ini entah itu di bandara Saudi atau bandara Indonesia atau bahkan pada saat kita di hotel itu ada handlingnya ya. Kemudian transportasi ya itu mobilisasi ya antara bandara ke Mekah, Mekah ke Madinah dan seterusnya gitu ya. Penginapan ya beda-beda. Ada yang menggunakan hotel transit, ada yang menggunakan hotel bintang 3, ada yang menggunakan hotel bintang 4, hotel bintang 5, bahkan ada yang menggunakan dar ya atau apartemen gitu ya. Makan ya ada yang masak, ada yang memang disediakan nasi kotak, prasmanan dan lain sebagainya. Manasik haji, pembimbing haji, perlengkapan ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kurang lebih inilah komponen utama dari perjalanan ibadah haji Bapak Ibu. Ya, sekali lagi apapun hajinya tetap komponen-komponen ini Bapak Ibu penuhin. Cuman ada komponen-komponen yang kita bisa downgrade, ada komponen-komponen yang kita bisa hilangkan gitu ya. Seperti itu ya. Tujuannya apa? Supaya harganya bisa jauh lebih efisien atau jauh lebih murah gitu ya. Nah, ada komponen-komponen contohnya kayak gimana? Misalkan yang masyair ini yang tenda. Ada yang dia hajian itu tanpa tenda ya. Terus gimana untuk dia melaksanakan arafahnya? Ya udah, dia arafahnya ya sehamparan arafah aja gitu. Gitu ya. Jadi tidak masuk ke dalam tenda gitu ya. Kemudian perjalanannya gimana? Itu bisa menggunakan transportasi naik bis ya atau bahkan ada juga yang jalan kaki. Jalan kaki dari hotelnya ke Arafah. Kemudian dari Arafah jalan kaki lagi melaksanakan untuk ke Musdalifah ya. Kemudian dari Musdalifah lanjut lagi dia ke Mina ya. Dari Mina lanjut lagi ada yang ke Haram, ada yang ke hotel dan lain sebagainya. Gitu ya. Beda-beda ya dan di sana haji yang orangnya konsepnya itu ya balik lagi ke masing-masing ya. Ada yang fisiknya kuat jalan kaki, ada yang kurang kuat fisiknya naik bis. Ada juga yang bocornya, ada juga yang terpaksa jalan kaki pun ada gitu ya karena mungkin tertipu atau gimana gitu. Ada juga yang akhirnya awalnya dapat tenda, terpaksa nggak pakai tenda, itu pun juga ada gitu. Tapi Bapak Ibu ya harus betul-betul disiapkan ya. Banyak ya travel-travel yang berani menjanjikan ya tenda, masyair dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang akhirnya loss di situ ya. Walau alam lossnya entah dia salah transaksi atau kayak gimana gitu ya. Tapi lebih baik Bapak Ibu ya mempersiapkan apa adanya. Yang namanya haji itu ibadah fisik ya, ibadah fisik dan yang namanya haji itu kita nggak tahu ke depannya itu akan seperti apa. Ya artinya apa? Setiap orang cobaannya, setiap orang ujian itu berbeda-beda ya. Bahkan ada yang sampai meninggal ya, kemudian ada yang sampai sakit-sakitan, macam-macam Bapak Ibu ya, ada yang nyasar itu macam-macam ya. Tapi apapun itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa ya, karena coba bayangin ya, yang masuk ke Arafah itu pada saat melaksanakan ibadah haji itu cuma ya 5 sampai 6 juta saja Bapak Ibu. Ya, 5 sampai 6 juta saja orang ya manusia
dari seluruh dunia, ya, dari seluruh dunia. Dari Indonesia aja kita muslim 211 jutaan. Cuma 5 juta aja yang ke sana, 5 juta, 6 juta. Bayangin Bapak Ibu, seberuntung apa orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi apapun itu udah kenikmatan yang sangat luar biasa, dan pastikan Bapak Ibu fokusnya itu ke berdoa, fokusnya itu bersyukur gitu ya. Terkait ada fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai atau gimana, biarkan ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan ke Bapak Ibu lagi gitu ya. Karena yang namanya perjalanan ibadah haji, berapapun yang Bapak Ibu keluarkan, itu insya Allah akan keluar ya, balik berkali-kali lipat. Ya, belum lagi kalau misalkan Bapak Ibu berdoa pada saat di hari yang sangat mustajab itu, di tempat yang sangat mustajab itu luar biasa banget gitu ya. Jadi itulah komponen-komponennya. Ada yang bayar tadi 300 juta gitu ya. Itu kenapa? Karena komponen di sini. Ya 300 dari mana? Visanya, dari penginapannya gitu. Ada yang bayar ternyata cuma 100 juta. Bahkan ada, saya ketemu di sana, yang dia haji itu cuma harganya tuh 25 atau 30 juta gitu. Bayangin loh, hajian 25 sampai 30 juta gitu ya. Tapi memang ini agak berat ya, itu orang-orang yang seperti itu ya. Bapak Ibu harus siap dengan mental segala-segalanya gitu ya. Kemudian ada juga yang hajiannya itu 200 juta, 300 juta. Insya Allah ya. Kalau dari segi nominal, apapun itu, setiap orang rezekinya beda-beda ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mencari kebutuhan, yang memilih yang sesuai dengan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan harus siap dengan dinamika-dinamika yang akan terjadi. Dan saya sarankan buat Bapak Ibu semua, jangan fokus untuk menuntut. Ya, jangan fokus untuk menuntut, lebih baik kita fokus untuk berdoa ke sana. Gitu, lebih ke sana. Ya, dan bisa jadi ya, pada saat Bapak Ibu perjalanan ibadah haji, banyak hal-hal yang Bapak Ibu temui. Bisa jadi itu adalah pengguguran dosa-dosanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini. Bisa jadi itu adalah pengguguran dosa-dosa kita gitu ya, yang akhirnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digugurkan supaya tidak dihisab di akhirat nanti. Itu kan luar biasa banget Bapak Ibu ya. Ada juga yang mau berangkat haji tapi ternyata udah bayar nggak jadi berangkat haji. Mungkin pada saat dia berangkat haji mungkin mudaratnya jauh lebih besar gitu ya. Makanya Allah ngejaga kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, hal-hal seperti itu Bapak Ibu harus siap. Tapi ilmu-ilmu seperti ini, komponen-komponen seperti ini ya, itu Bapak Ibu harus pahami supaya apa? Nanti akan jelas akadnya di awal seperti apa. Kemudian Bapak Ibu pun ya tidak terlalu khawatir ya, karena memang keterbukaannya ya dari si pihak penyelenggara-penyelenggaranya gitu. Jangan sampai nanti kan, oh dijanjikan pesawatnya ini, ternyata enggak pesawatnya ini gitu ya. Ternyata dinamika-dinamika seperti ini. Nah, itu yang macam-macam gitu ya. Ya, saya termasuk juga ya pernah yang kemarin yang kolektif itu awalnya tuh dijanjikan pesawatnya itu dari Jakarta ke Riyadh, Riyadh naik pesawat lagi ke Jeddah gitu. Tapi ketika itu Bapak Ibu ya, yang namanya warning hajian apa namanya, visa multiple dan lain sebagainya itu rame, apa yang terjadi? Rutenya dirubah ya. Jakarta ke Riyadh, dari Riyadh naik bis. Naik bis ada yang menginap di Jeddah itu sampai 2 hari gitu ya, sampai 3 hari dan lain sebagainya. Ada yang muter dulu ya, muter dulu yang seharusnya perjalanan itu cuma 8 jam, muter sampai keliling 12 jam sampai 18 jam, beda-beda ya. Beda-beda untuk apa namanya, rute-rutenya gitu. Karena kemarin itu dinamika-dinamika itu yang terjadi gitu. Dan menurut pengalaman sebelumnya, yaitu sebelumnya lolos-lolos aja gitu ya, 2023. 2024 berubah lagi. 2025 kayak gimana? Walau walam bisawab. Tapi impian, kemudian persyaratan yang paling utama dalam melaksanakan rukun hajinya, yaitu wukuf di Arafah, alhamdulillah tercapai semua. Ya, alhamdulillah tercapai semua Bapak Ibu. Bahkan yang visit trip yang kemarin haji kolektif itu harganya kan 98 ya Bapak Ibu ya. Itu dijanjikan tenda 98 gitu ya, luar biasa gitu ya. Ternyata dia nombok itu sampai nambah 30 sampai 40 juta Bapak Ibu ya. Dan nomboknya itu ada yang dari jamaah dimintain tuh, ada yang ngasih sekedar sedekah gitu ya. Ada juga akhirnya dia mencari dari dana yang lain
Nomboknya dari mana? Ya, dia transaksinya apa? Over budget pada saat dari segi handlingnya, gitu. Apalagi over budget lagi pada saat untuk tendanya, gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu ya, walaupun memang tetap dapat tenda, tapi ada yang mengatakan ya tendanya kayak baru dibangun lah, apalah gitu ya. Tapi luar biasa ya, tetap harus kita syukuri bersama karena memang ya tendanya pun itu kita dapat, yang lain nggak dapat sama sekali gitu. Saya punya ya senior, ini senior banget Bapak Ibu ya, dia punya 700 jamaah. Ya, ini viral di YouTube juga nih sebenarnya nih ya, viral di YouTube 700 jamaah. Dia handling 17 bis. Tidak ada Bapak Ibu yang akhirnya dapat tenda. Padahal dijanjiin dapat bis, dapat tenda. Ya, itu nggak ada Bapak Ibu ya. Kok bisa ketipu semuanya Bapak? Dia ketipu dan uangnya dibawa lari ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya udah si jamaahnya itu ya karena konsorsium dari beberapa travel ya bermanuver ke sana kemari, ada juga yang nuntut apa dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk program hajian ya Bapak Ibu nanti lihat tuh track record dari si penyelenggaranya, track record dari si travelnya gitu ya. Kemudian dari segi MOU-nya apanya, itu Bapak Ibu pelajari juga di situ ya. Nah, enaknya Bapak Ibu ketika melaksanakan ibadah haji yang ONH plus ya atau haji-haji yang kuota Arab Saudi atau mandiri, itu ada pembimbing hajinya atau ada small grupnya gitu. Kalau reguler itu kan ada KBIH ya. Nah, itu dari sana pembimbingnya. Kalau dia reguler tanpa daftar KBIH, nah dia nggak dapat tuh pembimbingnya ya. Paling yang namanya pembimbing itu ya satu rombongan, yaitu satu ustadz aja. Bahkan tante saya, Bapak Ibu ya, dia jadi tenaga kesehatan, dokter ya, dokter di sana reguler haji. Itu beliau satu dokter nge-handle satu pesawat 400 orang, satu dokter, satu pesawat, satu perawat ya, betul ya kalau nggak salah seperti itu ya. Kemudian ada pembimbing hajinya pun satu gitu. Beda halnya kalau haji-haji yang diadakan sama yang KBIH, yaitu lebih tertata rapi gitu ya karena ada pelayanan, karena nambah nambah uang gitu ya. Atau haji yang pakai yang travel gitu, penyelenggara itu ada pembimbing hajinya seperti itu ya. Inilah komponen-komponen ya Bapak Ibu. Dan yang namanya komponen semua diperjualbelikan ya. Semua diperjualbelikan, Bapak Ibu bisa beli sendiri ya, pisahnya aja, bisa berdiri sendiri, hotelnya bisa beli sendiri, tendanya aja itu bisa. Tapi Bapak Ibu tidak semua, yaitu kita pihak dengan leluasa membeli komponen-komponen itu ya. Ada harus bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Contohnya kayak visa, kita harus bekerja sama dengan muasasa atau syarikat-syarikat di sana yang mengeluarkan visa-visa amil. Ya, kemudian untuk hotel harus bekerja sama dengan broker-broker yang di sana. Karena kalau Bapak Ibu pesan hotel di Agoda, ya di Traveloka pada saat musim haji, nah itu nggak kebagian. Kalaupun ada berhasil transaksi, terkadang Bapak Ibu itu hotelnya dijual ke orang lain atau namanya Bapak Ibu nggak ada di sana gitu. Makanya memang harus broker-broker, dan broker-broker hajian hotel itu orang-orang Saudi, pemilik-pemilik hotel turun tangan semua gitu. Di musim biasa broker-broker itu bisa orang Mesir, bisa orang Bangladesh, ya India dan lain sebagainya, Indonesia. Kalau ini hajian rata-rata orangnya langsung turun tangan ya untuk ngejual. Karena apa? Dia akhirnya meraup keuntungan sebesar-besarnya di momentum setahun sekali yang hajian itu. Gitu ya. Nah, itu hotel. Kemudian apalagi masyair tenda bisa dibeli juga ya, bisa dibeli, tapi yang paling krusial dan banyak oknum-oknumnya itu adalah di tendanya ya. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati betul-betul ya ketika mau transaksi atau misalkan mau berangkat ya dengan penyelenggara travel ya, itu pastikan mereka memiliki track record ya, track record untuk pelayanan ya, kemudian track record untuk beli tendanya. Karena bisa jadi juga dia walaupun punya pengalaman sebelumnya, yang namanya masyair, yang namanya pihak penyelenggara ya, itu vendor-vendor dari tahun ke tahun itu biasanya berubah-berubah gitu. Dari tahun ke tahun biasanya berubah-berubah, dan vendornya itu biasanya beda-beda ya. Bapak Ibu kalau nyimak ya apa namanya ya smart card ya, smart card atau kartu nusuknya gitu ya, atau gelang gelang gelang.
Gelang itu kan ada gelang kita yang ada di situ nama vendornya ya. Waktu kemarin itu yang hitam putih, aduh saya lupa lagi namanya vendor. Indonesia yang warnanya itu kayak hitam putih gitu ya. Kemudian orang Mesir itu beda lagi warnanya, kalau nggak salah pink ya, pink atau kuning gitu ya. Orang India itu beda lagi dan seterusnya. Ah, itu kita juga bisa beli nyebrang. Kuota-kuota seperti itu kita bisa beli. Misalkan kita orang Indonesia gitu ya, kita bisa beli ke kuota orang negara-negara lain, itu bisa gitu ya. Cuma harus hati-hati. Betul hati-hati Bapak Ibu ya. Yang namanya oknum-oknum itu wah para bangun tidur semua Bapak Ibu ya. Para bangun tidur semua untuk kajian ini. Ya, ada yang betul-betul dia memanfaatkan untuk apa namanya? Keuntungannya, ada betul-betul emang dia sengaja untuk nipu gitu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati betul-betul ya. Tentunya hati-hatiannya dari mana? Ya kita berdoa, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga ditunjukkan pada jalan-jalan yang benar, ditunjukkan kepada Betul. apalagi gitu ya, ditunjukkan dikenalkan sama orang-orang yang memang amanah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu untuk kajian ya seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya ini terkait jenis-jenis ya, jenis-jenis dari visa yang biasa digunakan travel untuk program haji. Ada visa haji ya, ini visa haji itu single entry, dia sekali masuk aja. Itu program ONH Plus atau percepatan. Ya, ONH Plus percepatan, maaf ya, ONH Plus percepatan. Kemudian ada visa Furoda ya, ini single entry juga untuk visa Furoda atau visa Mujamalah. Kemudian ada visa Amil. Visa Amil ini visa pekerja ya, atau untuk pekerja musiman, haji musiman, atau yang ekspatriat tadi ya, yang haji pribumi. Atau ada lagi visa Sa'sia ya, ini multiple entry. Ini untuk program haji mandiri, haji kolektif, haji smart dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi visa Siaha ya. Visa Siaha ini visa multiple entry ya, sama kayak haji mandiri, kolektif dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa visa-visa yang familiar ya digunakan oleh travel haji ya, travel haji untuk jualan hajinya gitu. Mulai dari visa haji yang ONH Plus-nya ke Furoda atau Amil ya, yang lagi rame ini Amil ya, visa Amil plus Iqomah ya, bahasanya visa Amil plus Iqomah itu untuk haji apa? Dahili, ekspatriat, kemudian diaspora dan lain sebagainya. Kota Saudi itu ini dia menggunakan visa Amil ini gitu. Oke, ya ini jenis-jenis visanya. Kemudian ya perjalanan proses ibadah haji itu sangat berbeda banget Bapak Ibu dengan perjalanan umroh. Hati-hati. Banyak oknum yang berkeliaran ya, hati-hati ya, prosesnya pun sangat kredit Bapak Ibu ya. Mulai dari yang namanya pada saat ke Arafah, pada saat melaksanakan lempar jumroh ya, kemudian pada saat kita mabit di Mina dan lain sebagainya, itu kredit. Cuma yang paling kreditnya itu pada saat memang di Arafahnya ya. Kemudian untuk penyelenggara yang kreditnya di mana? Semua lini kredit Bapak Ibu sebelum wukuf ya. Setelah wukuf selesai, kesananya udah tenang mereka si pihak penyelenggara. Tapi sebelumnya, mulai dari handlingnya, mulai dari tiket pesawatnya, mulai dari visanya, wah pihak penyelenggara itu mesti nggak nyenyak tidurnya sampai selesai melaksanakan ibadah wukufnya. Itu rukun wukufnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, proses haji ini sangat berbeda dengan umroh ya. Ini Bapak Ibu, walaupun komponen-komponennya bisa diperjualbelikan, bisa kita beli, tapi pastikan Bapak Ibu memilih vendor-vendor ya, atau memilih penyelenggara-penyelenggara yang betul-betul dia sudah berpengalaman dan dia juga amanah gitu ya. Sekali lagi ya, ini saya mewanti-wanti ya ke Bapak Ibu semuanya, karena apa ya, banyak yang kejebak di sini gitu, banyak yang kejebak sini, ya, kejebak karena Bapak Ibu apa ya namanya ya, harganya ada selisih murahnya gitu ya, kemudian baru kenal, transaksinya main online ya, kemudian tidak pernah ketemu atau dan lain sebagainya. Nah, itu tuh gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kenal, tahu track recordnya gitu ya, kemudian sudah saling percaya dan lain sebagainya, ya udah itu nggak ada masalah gitu ya. Bapak Ibu pastikan difilter ya, difilter informasi-informasi, dan lebih baik cari banyak tahu sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung gitu. Karena yang namanya haji ya lumayan biayanya gitu ya. Tapi apapun itu Bapak Ibu ya, saya sarankan untuk fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membukakan jalur-jalurnya kita untuk menemukan orang-orang yang tepat gitu ya. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita untuk menemukan orang-orang yang tepat dan juga amanah sehingga pelaksanaan ibadah hajinya kita, pelaksanaan ibadah haji keluarga kita, pelaksanaan ibadah haji istri dan anak-anak kita itu bisa jauh lebih aman, nyaman dan tentram. Dan insya Allah membawa keberkahan ya jadi ibadah yang mabrur dan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, selanjutnya jalan haji itu kok beda travel. Itu ya ada beberapa komponen-komponen tuh. Yang pertama adalah peroleh visanya. Kalau dia visanya dahili, visa ekspatriat, wah itu lebih mahal lagi visanya ketimbang visa multiple. Biasanya visa multiple itu 700 sampai $1.000. Kalau visa dahili ya bisa angkanya sampai 30 juta sampai 60 juta gitu. Kalau visa tadi yang mandiri itu bisa di 7 sampai 15 jutaan harganya ya. Kalau tadi visa dahili, visa iqomah itu bisa sampai 30 juta sampai 60 juta. Itu belum termasuk biaya Bapak Ibu datang ngurus untuk ke ininya melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan apa ya namanya ya proses administrasi di Arab Saudi. Jadi untuk mengurus KTP sementara di sana, iqomah, Bapak Ibu harus ke sana dulu sebelum musim haji, gitu ya. Makanya ada biasanya penawaran-penawaran dari travel-travel bisa haji ekspatriat, bisa diaspora apa, bonus umroh, gitu ya, bonus gratis umroh sebelumnya. Nah itu untuk pengurusan itu, gitu. Dan itu ada biaya di situ lagi. Jadi biaya visanya lah itu udah jauh lebih mahal lagi gitu. Cuman ini jauh lebih aman ketimbang Bapak Ibu laksanakan ibadah yang visa multiple-nya tadi gitu. Atau visa yang reguler ngantri beberapa tahun atau yang non plus yang jelas-jelas ngantri gitu ya. Tapi kalau dari segi apple to apple ya dari visanya lebih aman mana tentu yang haji gitu ya, visa haji baru ke iqomahnya itu baru ke yang mandiri atau multiple itu. Kemudian yang kedua adalah maskapai ya. Maskapainya kalau dia misalkan mau mahal apa namanya bagus ya, biasanya dari Jakarta itu ada direct gitu ya. Itu mahal, beda harganya. Ketimbang dia harus transit bermanuver-manuver, misalkan ke Malaysia, ke Bangkok, kemudian ke apa namanya ke Riyadh, kemudian baru ke Madinah atau ke Jeddah. Nah, itu beda lagi harganya. Kalau banyak kayak gitu, itu cenderung lebih murah gitu. Kemudian akomodasi dan transportasi ya, kemudian masyair di Armina ya, Armina itu Arafah, Mina dan Musdalifah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Masya Armina atau Armuza ya itu ininya istilah-istilahnya masyair tenda ya itu Bapak Ibu ada yang menggunakan tenda, ada juga yang tidak menggunakan tenda gitu. Ada yang menggunakan tenda bintang 5 ya VVIP, ada juga yang menggunakan tenda yang standar. Nah, itu yang membedanya. Harga masyair kurang lebih di 3.000 sampai 11.000 real ya. 3.000 sampai 11.000 atau kalau sampai 10.000 real 11.000 ya 40 jutaan gitu ya. Itu Bapak Ibu. Atau tengah-tengahnya harganya 20, 25, 30. Nah, itu seperti itu. Gitu. Kemudian itinerary dan handling, misalkan perjalanan dia 20 hari, 30 hari, kemudian ada handling lagi ya, itu beda biayanya di situ ya. Kemudian ada margin dan operasionalnya. Nah, tentu yang namanya penyelenggara ada yang namanya margin dan wajar-wajar saja Bapak Ibu ya risiko mereka besar gitu ya. Kemudian mengajak Bapak Ibu akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji, plus ada pendamping yang dia berangkatkan haji gratis. Jadi ustadz-ustadznya itu digratiskan berangkat hajiannya Bapak Ibu. Belum lagi operasional kantornya, belum lagi TV marketingnya, ya belum lagi hal-hal yang lainnya, ya namanya perusahaan, ya perusahaan jasa. Ya tentu ada fasilitas, kemudian ada pelayanan-pelayanan yang dia berikan gitu. Kurang lebih ada 6 ini ya untuk yang membedakan akhirnya hajinya itu bisa berbeda-beda ya perolehan visa, maskapai penerbangan, kemudian akomodasi dan transportasi, ya kemudian masyair dan almina, ya kemudian itinerary dan handling, margin dan juga operasional seperti itu. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu ya, haji manakah yang paling aman dan nyaman? Kalau berdasarkan visa,
ya visa yang aman itu ya reguler, ONH plus dan juga furoda. Ini yang aman dan nyaman Bapak Ibu. Terus yang kedua apa? Haji pekerja ya atau haji kuota Arab Saudi gitu. Ya, kuota Arab Saudi ataupun haji pekerja. Terus yang ketiga ya haji mandiri, haji multiple dan lain sebagainya. Ya, kalau berdasarkan jenis visanya, ini yang paling aman dan nyaman adalah reguler ONH plus dan juga furoda ya. Kemudian yang kedua haji pekerja haji atau haji kuota Arab Saudi. Nanti yang mandiri yang murah meriah itu nomor kesekian, nomor ketiga ya. Kemudian haji manakah yang jauh lebih murah namun bisa langsung berangkat. Nah, ini faktornya nih ya. Tadi yang jauh lebih aman berdasarkan visa, ini yang jauh lebih murah mana? Jauh lebih murah adalah haji mandiri gitu ya. Tapi dengan berbagai dinamika dan juga plus minusnya. Murah tapi ada dinamika dan plus minusnya. Terus yang kedua, haji kuota Arab Saudi namun dibatasi umur ya, usianya 22 sampai 58 tahun gitu. Cuman Bapak Ibu ya, ada juga travel-travel yang tidak membatasi umur walaupun hajinya kuota Arab Saudi. Ya, ada cara-caranya ya yang dia bisa lakukan Bapak Ibu ya. Itu akhirnya dia bisa berangkat walaupun usianya di atas 58 tahun bisa berangkat menggunakan kuota Arab Saudi gitu. Kemudian yang ketiga ya, tentu ya yang ketiga ya harganya jauh lebih tinggi ya ONH plus, percepatan ataupun yang furoda itu biayanya jauh lebih tinggi gitu. Yang murahnya adalah mandiri ya, kemudian kedua adalah kuota Arab Saudi, yang ketiga ONH plus. Kalau misalkan tadi dari visa kemudian murah meriah, harga yang tengah-tengah mana? Kuota Arab Saudi gitu ya. Yang tengah-tengahnya adalah kuota Arab Saudi Bapak Ibu ya. Kalau mandiri visanya kita bisa jadi apa di Uber gitu tapi murah ya. Kalau ONH plus bisa jadi visanya aman tapi harganya tinggi gitu ya. Kalau yang tengah-tengahnya ini ya yang kuota Arab Saudi. Nah, apapun jenis hajinya, ya apapun visa hajinya, apapun perjalanan ibadah haji, apapun travel ya yang Bapak Ibu ikutin ya, semoga menjadi ibadah haji yang mabrur dan makbulan. Dan silahkan ya silahkan pilih sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Ya, karena setiap orang memiliki faktor kenyamanan yang berbeda. Ada yang nyaman cukup dengan dia akhirnya yang penting saya bisa berhaji ya, terkait visanya pun nomor sekian, itu nggak ada masalah. Tapi ada juga yang saya mau tuh ibadahnya tenang, pengen visanya itu yang aman resmi. Nggak masalah, biaya nomor sekian itu juga ada. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya terkait komponen-komponennya, silahkan ya boleh di room chat ataupun ngomong langsung. Berita Haji 2024. Izin Mas Ali. Siap, boleh. Eh, eh, dapat informasi dari teman katanya untuk yang apa dakhili ya, yang haji dakhili yang kuota Arab Saudi itu, apakah betul dari sana tuh kuotanya ada 1 juta, kemudian yang terpakai itu 600.000 gitu, sementara 400.000-nya itu di eh, apa Jual belikan. diperjualbelikan ke negara-negara di luar Arab Saudi gitu. Nah, yang kedua, eh, jika kita memakai dakhili namanya tuh Mas Ali ya. Nah, itu visanya visa apa gitu. Gitu Mas Ali. Bagaimana Oke, ini siap. menurut saya? Baik, kalau tadi apakah betul informasi itu ya, yang namanya informasi begitu-begitu, Pak, itu ambigu. Ya, ambigu kenapa? Karena ada yang mengatakan kuotanya sekian, ternyata nggak sekian gitu ya. Ada yang mengatakan kuotanya sedikit, ternyata kuotanya banyak gitu. Contohnya apa? Ya contohnya kayak visa kita aja yang di Indonesia yang reguler gitu ya. Kuotanya sekian, terus ditambah. Ya, yang tadinya ditambah untuk reguler, ternyata digeser untuk ke ONH plus gitu ya atau ke PHK padahal itu adalah jatahnya si reguler itu contohnya. Terus ada lagi yang mengatakan yang namanya kuota full roda sekian gitu ya, tapi ternyata banyak yang jualan. Nah, ada juga full roda yang misalkan ya kuota 100. Kemudian saya travel nawarin ke bawah itu ada kuota 100.
Saya tawarin lagi ke travel B, ada kuota 100. Saya tawarin lagi ke travel C, ada kuota 100. Sebenarnya kuota 100 itu yang didagangkan ke banyak gitu ya. Sampai akhirnya banyak travel-travel yang nggak kebagian kuota-kuota dari visa furodanya. Itu ya gamblingnya di situ gitu. Cuman kalau yang visa dahili atau visa ekspatriat, enaknya adalah Bapak Ibu bisa ngurus duluan jauh-jauh hari. Jadi travel-travel itu ngurus jauh-jauh hari duluan ya. Sehingga apa? Ketika memang ada hal-hal yang terjadi ya, itu ternyata kuotanya nggak mencukupi atau gimana, itu manuvernya mesti punya waktu banyak gitu. Beda halnya kalau untuk furoda, udah misalkan nih ternyata gagal berangkat gitu ya karena visanya nggak keluar. Nah itu udah jelas-jelas sudah nggak bisa berangkat karena dia nunggu visanya Hamin 2, Hamin 7, Hamin 14 seperti itu ya. Kalau terkait kuota ya itu ambigu sebenarnya dan kita nggak tahu sebenarnya yang betul itu seperti apa gitu. Kemudian tadi visanya itu prosesnya gimana? Jadi visa amil ya atau ikoma itu ketika kita dapat KTP sana sementara di sana ya ikoma kita bisa mengajukan tasreh haji gitu ya. Kalau visa umroh visa haji itu udah plus dapat tasreh hajinya, furoda udah plus dapat tasreh hajinya. Kalau ini Bapak Ibu kita bisa ngajuin beli gitu. Tapi kalau yang namanya visa multiple, waktu tahun 2024 kemarin itu nggak bisa beli tasreh haji gitu, nggak bisa beli tasreh haji. Kalaupun ada Bapak Ibu yang visa multiple bisa dapat tenda, bisa dapat tasreh haji ya minimal tendanya lah ya. Itu Bapak Ibu ya itu networkingnya luar biasa itu si travel ini gitu. Karena yang namanya secara administratif ya ada kan nusuk ya, nusuk itu yang bisa dapat tasreh haji itu yang kayak gitu, yang visanya memang bisa dipergunakan untuk haji gitu. Kang, itinerary biaya, Kang Ali, itinerary biaya apa itu? Maksudnya gimana ya itinerary biaya? Itu itinerary ini, itinerary itu jumlah hari ya, misalkan 20 hari, 30 hari gitu. Nanti kan semakin lama ada biaya hotel, biaya makan gitu. Mas, mohon dijelaskan visa multiple. Visa Mohon dijelaskan kembali soal haji visa multiple. Kalau untuk haji visa multiple ya, itu hajinya biasanya orang gunakan istilahnya itu haji masian ya, atau haji jalan kaki ya, atau haji tanpa tenda. Nah, itu menggunakan visa multiple gitu. Kenapa? Karena untuk visa multiple itu nggak bisa mengajukan tasreh haji gitu. Tapi apakah bisa masuk Arafah? Bisa ya. Memungkinkan bisa masuk Arafah, tapi Bapak Ibu ya jauh lebih aman itu memang menggunakan tasreh ya. Tapi kalau misalkan punya keterbatasan dana ya tetap yang namanya visa multiple pun bisa menjadi solusi gitu. Kang, kalau haji plus tapi tendanya hanya di Arafah, sedangkan di Mina di hotel transit itu gimana? Kita untuk mabitnya di Mina gimana? Oke, biasanya gini, tenda itu ada yang dia beli paketan eh, Arafah sama Mina. Tapi ada juga yang dia belinya itu Arafah aja, gitu. Karena kalau di Mina itu dia bolak-balik ke hotel. Terus mabitnya gimana? Mabit itu ya ada kalau nanti kita bahas ya untuk fikihnya ya. Kalau untuk mabit itu kita bisa mulainya kan dari habis maghrib ya, dari habis maghrib dan ketika kita berdiam diri 30 menit itu udah kehitung mabit gitu ya atau bahkan ada yang tidur juga minimal 4 jam ya atau 8 jam itu juga mabit. Nah, terus gimana mabitnya? Biasanya ya yang Bapak Ibu haji-haji mandiri ataupun yang haji-haji on hapus dan lain sebagainya gitu ya. Itu mabitnya kita keluar masuk ke area Mina gitu. Terus tidurnya di mana? Biasanya sih cari spot-spot ya di jalan atau enggak di trotoar gitu. Atau enggak biasanya sih orang-orang itu cari yang di dekat lempar jumroh di Jamarot sekitar-sekitar situ. Ya, apakah diusir-usir? Tergantung tempatnya. Ya, tergantung tempatnya. Ketika Bapak Ibu tempat spotnya itu memang tidak mengganggu lalu lintas, itu nggak akan diusir. Tapi kalau mengganggu lalu lintas, ya itu akan diusir. Terus mabitnya gimana? Yang penting kita masuk ke area Mina ya masuk ke area Mina nanti kita mabit di situ ya tinggal nanti mabitnya mau ngambil yang berapa hari 2 hari ke 3 hari atau jumrohnya yang kayak gimana gitu. Apa benar haji kuota pekerja harus sudah bekerja setelah 5 tahun baru bisa naik haji? Ada yang seperti itu ya ada juga yang percepatan gitu ya
Kalau travel ini Bapak Ibu nggak usah kerja dulu gitu. Jadi memang ada ininya ya, dia menggunakan ininya ikomahnya itu untuk diajukan ke tasreh gitu ya. Sebenarnya 5 tahun baru bisa per 5 tahun sekali haji baru dapat tasrehnya gitu. Saya ada nemu travel buat haji tanpa antir 100 juta. Menurut Mas Ali gimana itu bisa murah? Coba aja dipretelin ya apa fasilitasnya, kemudian visanya seperti apa, kemudian hotelnya ataupun apartemennya seperti apa, dipretelin aja yang tadi komponen-komponennya gitu. Kenapa bisa murah? Banyak bisa murah. Kayak kita juga ya kemarin itu hajinya sekitar 85 ya. 85 ada yang sampai 70 doang gitu ya, beda-beda waktu kemarin 2024. Nah, kalau sekarang kita ada juga sekitar 90-an ya. Apakah kok bisa murah? Jadi ada komponen-komponen yang memang kita pangkas gitu ya. Ada komponen-komponen yang kita memang pangkas. Mas, apa bisa beli tasreh dari pekerja di sana sama supir? Emang bisa. Beli tasrehnya ya, Bapak Ibu, beli tasreh itu ini tasreh apa nih? Tasreh bis atau tasreh personal? Bu Yeni ya. Kalau tasreh bis biasanya memang bisa ya. Kita bisa beli tasrihnya bertasreh lah istilahnya. Itu bisa untuk hanya masuk ke Arafah. Ya, itu bisa atau bisa personal. Kalau personal kita yang bertasrih itu syaratnya ya kita harus punya iqomah. Syaratnya visa kita harus berhaji, visa haji itu baru bisa beli gitu. Kalau misalkan visa multiple bisa visa tasreh, bisa punya tasreh. Nah, itu ada manuver-manuver yang mereka lakukan gitu. Saya dapat chat di FB, apa bisa haji dari negara mayoritas non-muslim dan budget berapa? Atau adakah yang lebih nyaman, aman, dan bisa berangkat selain haji turis? Ya, aman, nyaman berangkat ya reguler gitu ya. Tapi kalau mau ya sebenarnya bisa dari negara lain. Kita biasanya kan ada yang 2023 itu rame dari lewat Thailand, Vietnam. Vietnam atau Vietnam ya dari Vietnam yang sampai ada memasukkan KTP ya. Nah itu. Kemudian ada lagi yang kemarin tuh yang rame di Korea ya Korea. Itu Bapak Ibu harus punya KTP sana gitu harus punya KTP sana atau punya KTP sementara lah ya nanti ajukan visanya gitu ya ada juga yang ke Eropa dulu gitu ya kemudian nanti berangkat hajian gitu bisa jadi ada istilah hajian tuh uh, go to apa namanya Eropa tuh Arafah gitu ya. Eropa tuh Arafah. Nah, itu ada tuh istilah-istilah gitu. Kan kalau haji kuota Arab Saudi berkisaran berapa? Tergantung travelnya ya. Tergantung travelnya Bapak Ibu ya. Ada yang harganya 190 juta, ada yang 200 juta, ada yang 230, ada yang 285 dan sebagainya. Tergantung fasilitas dan juga travelnya. Ya, oke. Kang Ali, bagaimana cara untuk mendapatkan kuota haji Arab Saudi? Bisa kalau misalkan mau personal itu agak agak repot tapi bisa ya agak repot tapi bisa artinya apa Bapak Ibu cari aja vendor yang dia menyediakan visa-visa kuota amil di sana kemudian bisa ngurus untuk ininya ikomahnya di sana gitu kemudian cari lagi vendor yang kita bisa beli untuk tasreh hajinya gitu ya nah kalau travel itu biasanya dia menyelenggarakan itu langsung all in gitu, langsung all innya apa? Semua akomodasinya ditanggung sama travel. Tasreh itu tiket ya, tasreh itu dalam bahasa Arab izin ya. Tasreh itu ya izin. Nah, tasreh itu kalau tasreh haji berarti izin berhaji gitu. Oke, sip. Ah, oke ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira oh ini tadi udah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Oke, cukup. Kalau cukup kita sudahi aja nih ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu nggak harus Bapak Ibu memikirkan harus ada duitnya dulu baru pikirkan ada hajiannya. Yang pasti di sekarang itu Bapak Ibu pelajari dulu dinamika-dinamikanya, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mendampingi kita, membimbing kita untuk mengumpulkan pundi-pundi itu Bapak Ibu ya.
Jangan berkecil hati, insya Allah. Mau Apalagi nanya buat dong. Bapak Ibu yang sudah siap dananya. Gitu. Sip, gimana, ada yang mau tanyakan? Ada Bu, ada, ada Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini yang malam ini Mas Ali bahas ini nanti di Kopdar sama juga ya? Yang tanggal Beda. Bayangannya kan ini saya bahas 1 jam, di Kopdar kita bahas 4 jam. Itu aja udah beda. Oh, oke deh. Kalau begitu sampai ketemu di Kopdar. Oh, begitu ya, siap. Ya beda lah pembahasannya. Terus kalau di Kopdar itu jauh lebih ini apa namanya, terbuka ya. Terbukanya kenapa? Karena saya ngundang juga untuk bukan hanya saya aja, tapi ada mentor saya yang saya undang gitu. Ada Haji Armin ya Mas Ali? Iya, Pak Haji Armin, insya Allah semoga bisa hadir ya. Di Makassar ya Ibu ya? Jakarta, Oh, Depok. Jakarta. Siap. Ya, oke. Mudah-mudahan Assalamualaikum ketemu. Bang Ali. Siap, gimana Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal Hudan, Oh, salam Surabaya. kenal Pak. Siap, Masya Allah Pak Hudan. Bisa Iya, diulang belum Mas nyambung ini. rincian Apa penjelasan. Gimana Pak? besok ke Malang belum bisa dampingi nih, membersamai lagi di Madinah soalnya. Oh, Masya Allah nih ya, kita minta didoakan lah Pak Iya, ya. Lagi di Madinah nih, titip salam Pak sama Rasulullah, iya, sama ya para amin, syuhada amin. ya. Insya Allah ya. Amin. Bismillah semua besar MU bisa haji semua lah ya. Oke, siap. Bismillah. Kang Ali izin untuk hajiannya itu eh, yang sudah ditentu, yang besok Kopdar Malang itu ini ya Kang Ali. Kok apa namanya? Enggak, yang di Malang besok Ya, kenapa Pak? itu yang dari Jawa Timur ada rencana sudah ada yang koordinir belum? Kalau yang Kalau Kopdar yang Malang hajian. itu ataupun Kopdar yang sekarang lagi diselenggarakan ya, memang saya akan ceritakan beberapa travel. Cuma saya akan memperkenalkan ini apa namanya eh, orang ya yang dia hajian itu udah beberapa kali Bapak Ibu dengan berbagai dinamika. Ada yang dia berangkat haji naik motor gitu ya. Ada yang berangkat hajinya bawa jamaah macam-macam lah kayak gitu ya. Nah, itu saya nanti kita sharing-sharingnya lebih ke sana sih gitu. Jadi yang namanya dinamika-dinamikanya yaitu jauh lebih terbuka kalau untuk Kopdarnya. Terkait penawaran-penawaran travelnya yang apa, Kopdar Roadshow itu saya tidak terlalu menawarkan nih produk ini, yang mau hajian ini, enggak gitu ya. Cuman kalau misalkan nih sudah paham, sudah siap dananya, ini ada beberapa pilihan, lebih ke sana gitu. Paket haji untuk jualan kita mana? Paket haji udah kemarin dibahas ya. Ini saya sharingkan terkait edifikasi hajiannya itu sendiri gitu. Kopdar kapan di mana? Wah, Masya Allah. Kopdar kita ada beberapa Bapak Ibu ya. Ada sekalian nih ya. Ada yang ketinggalan informasi Kopdar. Nah ini ya saya kenalkan travel-travel PIHK yang kita memang rekanan ya, kolaborasi, yaitu Tanur ya. Hajinya itu mulai 230 menggunakan kuota Arab Saudi. Ada Albilat menggunakan ONH Plus kecepatan 285 juta. Ya ini kemudian ada Biota wisata yaitu haji kuota Arab Saudi mulai 199 juta. Ada Visit Trip haji kuota Arab Saudi 255 juta. Ya, ini untuk travel-travel yang rekanannya ya. Kalau saya jualan itu saya nggak mencampurkan kayak gini, misalkan saya jualan Tanur, nanti saya edukasinya itu ya Tanur aja gitu ya. Saya jualan Albilat ya Albilat aja gitu ya, Biota Biota aja, dan ini punya marketnya masing-masing. Kebetulan di sini ini kan ada teman-teman agent, ada teman-teman dari member komunitas gitu ya. Ya udah saya ceritakan aja keseluruhannya gitu ya. Terkait nanti mau milih yang mana yaitu silahkan gitu ya. Atau ada yang mau berangkat Kang gimana nanya Pak? Kang, Silahkan. yang kuota Arab Saudi itu nanti visanya apa tuh? Visa Amil Iqomah Pak. Iqomah. Iya, KTP Pak. Visa Amil Iqomah namanya. Oh gitu. Iya. Oke, makasih. Siap ya.
Nih, kok beda-beda harganya ya? Kenapa kok beda-beda ya? Halo? Fasilitas hotelnya berbeda, maskapainya berbeda, dan pihak travel penyelenggaranya pun berbeda ya. Ini makanya beda-beda ya. Dan memiliki marketnya masing-masing. Ini ada yang nanya ya, Mas Ali ikut yang mana gitu ya? Hajian yang malah. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ada yang mau bareng-bareng hajian sama saya? Nah, ya, tapi kalau bareng hajian sama saya berarti Bapak Ibu siap neraktir saya nih ya. Canda ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang pengen haji bareng-bareng atau mau jadi tim syiar ya. Nah, mungkin ada yang belum jadi tim syiar khusus hajian, boleh banget ya. Silahkan nanti kita, kalau travel-travel ini ada komisinya ya. Travel-travel ini kita ada komisinya beragam ya, mulai dari 5 juta sampai 16 jutaan ya, 17 jutaan komisinya Bapak Ibu ya. Dan ini ya, saya juga ada ya, ini kalau misalkan mau haji mandiri 100 juta atau haji kuota Arab Saudi 160 juta ya. Cuma ini dari pihak travelnya memang kita batasi. Kenapa batasi? Ya, karena memang ya kapasitasnya aja yang memang terbatas gitu ya. Kita maksimal paling beberapa gitu ya. Kemudian ini sih udah terisi sekitar 20 ya. Kita udah 20 nih hajinya yang mau mandiri tadi 100 jutaan ya, atau yang kuota Arab Saudinya. Kok bisa murah gitu ya? Karena ada beberapa komponen yang kita downgrade ya, dan saya bahas itu di Kopdar ya. Dan ini khusus member, kita tidak mau perjualbelikan ya. Bahkan kita pernah kemarin ya 2024 kemarin itu kita hajinya di bawah 100 ya 85. Ada yang jualan haji 285. Bayangin, satu apartemen ya, satu hotel transit gitu ya, harganya jomplang 3 kali lipat gitu ya. Terus apa yang terjadi ya? Akhirnya udah gitu. Yang seharusnya fasilitasnya kayak gimana kok bisa beda? Itu yang kita hindari. Ya, dan ini betul-betul tidak diperjualbelikan. Kenapa? Karena kita mengutamakan ring-ring kita dulu nih, ya, member-member komunitas ataupun bapak ibu yang agent-agent yang mau berangkat haji bareng-bareng gitu ya. Dan kenapa tidak diperjualbelikannya? Khawatir ya, harganya itu kan terlalu murah ya, takutnya terlalu rame dan kuotanya kita nggak terlalu banyak, lebih ke sana gitu ya. Yang bisa dijualkan mana? Itu adalah travel-travel yang memang siap untuk menyelenggarakan banyak. Yang tadi ada 4 travel dan ini ada satu penyelenggara lagi Bapak Ibu ya, yang ini ya saya informasikan pada saat Kopda detailnya ya. Saya langsung kenalkan juga sama si penyelenggaranya ya, yang ngebawanya gitu ya, sama pihak-pihak yang memang ngebawanya lah gitu ya. Di Jombang, Malang, Solo, Jakarta, Bandung, Makassar. Jombang kita kemarin sudah kopdar ya, itu langsung Bapak Ibu sudah terisi 20 kota ya. Kemudian Malang nanti insya Allah besok. Nah Bapak Ibu saat ini saya masih di Bogor ya, besok kita ketemu di Malang ya, insya Allah meluncur Malang. Besoknya hari Ahad itu di Solo ya. Bapak Ibu yang ketinggalan di Solo masih bisa ya, masih bisa daftar langsung aja ke saya kalau mau daftar kopdar di Solo. Kemudian Jakarta, Bandung belum dibuka sama Makassar. Jakarta 8, Bandung tanggal 29, Makassar tanggal 6 Oktober ya. Silahkan ya, nanti kita bisa kopdar bareng-bareng ya, kita akan diskusi bareng-bareng, sharing bareng-bareng gitu loh ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang dari luar kota yang tidak ada daerah-daerah ini tapi tertarik ikutan yang itu, langsung aja ke saya 05851 7424 7454. Bapak Ibu nanti kita bisa saya telepon, saya jelasin, atau bisa via chat ya. Nanti tanya-tanya kalau berminat yang mengikuti yang tadi tapi jauh ya, lokasinya jauh misalkan di Kalimantan atau di mana, itu berkabar aja ke saya ya, nanti saya bantu jelaskan ya, saya bantu jelaskan untuk program kajiannya seperti apa, seperti itu. Sip, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang siap budget 400 untuk Mas berdua? Wah Ali, ini, ya siap, gimana Pak? visa yang Albilad itu visa apa yang dipakai? ONH Plus Pak. NH Plus ya. Betul, dia ONH Plus. Bisa percepatan ONH Plus. Gitu. Berarti tahun depan 2025? 2025 langsung berangkat. Cuma kuotanya dia maksimal 90, udah terisi 20 kalau nggak salah, sisa 70 berarti. Bisa Gitu. dijelasin rinci-rincian?
Rinciannya sih sama aja Pak, ya harga di 285 ini, ya sisanya yang ONH plus, sisanya ya hotel bintang 4 gitu ya dia, kemudian keberangkatan itu kurang lebih dia di 25 sampai 30 hari gitu, lebih ke sana. Ini kantor pusatnya ada di Jakarta, tapi beliau ini fokusnya di daerah Palembang. Oke, oke. Nanti bisa Ya. minta kontak personnya Albilat. Bisa Pak, bisa banget gitu. Oke. Ke saya juga aja nggak apa-apa Pak gitu ya. Tapi Oh kalau ya, langsung bisa. mau ke ownernya boleh, saya mah langsung aja set gitu. Ya, nanti Oke, siap, siap. biar Insya lebih Allah ada puas 2 kan. orang ini, Bang. Siap insya Allah ya. Makasih. Domisilinya di mana Pak? Palembang. Oh ya udah tuh pas tuh. Datang aja ke kantor Pak. Saya kasih kontaknya lah. Siap, siap. Ya, Bapak chat saya izin ya Pak ya, biar saya tahu Pak. Siap, siap, Mas Ali. Kasih. Ya, siap. Oke. Sip. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Jal ya Albilat. Saya sih kenalnya sama Pak ini. Allahu Akbar. Sebentar. Saya Albilat ini waktu saya hajian Bapak Ibu ketemu sama beliau di bandara dan beliau juga apa ya ikut sharing-sharing lah ya, ikut jadi agent juga gitu. Dikirim tim-timnya Palembang ya. Pak Billy ya. Kenalnya sama Pak Billy-nya. Nanti kalau Pak Billy ini, yang kalau Palembang ini ya dia dari tahun ke tahun memang ngedampingin untuk hajian dan memang dia mengeksklusifkan tidak terlalu banyak yang dia bawa gitu. Kalau yang Makassar yang Biota ya ini beliau ngedampingin juga si ownernya. Jadi rata-rata sih ngedampingin ownernya ya untuk keberangkatan hajinya yang Biota ini ya. Visitor juga sama, timnya juga turun tangan. Kalau Tanur ini tahun kemarin dia terbanyak kedua untuk ngirim hajian. 1.400 atau 1.200 gitu. Hajian kemarin gitu. Oke, siap. Kang, untuk program haji ini sudah ada di member area belum? Member area belum kayaknya ya. Member area belum, tapi Bapak Ibu yang agent sudah masuk ke grup khusus kan ya? Ya, itu masuk ke grup khusus, nanti browser-browser apa dikirim di situ. Gitu. Kang Ali, Siap. Gimana, Pak? kita kalau yang travel umrohnya kan sudah yang Surabaya, saya sudah akad sama ya sudah masuk di member area. Cuman untuk yang hajiannya kan belum itu kan. Sama yang untuk itu nanti teknisnya gimana sama Kang Ali ya? Katanya Mbak Widya kemarin. Maksudnya mau kerjasama di penjualan atau gimana, Pak? Iya, kan kita kalau yang umroh kan sudah dari Wika itu loh kan. Oh, iya. Iya, cuman kemarin yang broadcastannya Mbak Widya yang terakhir kan ada grup WA itu dari kota mana, grupnya ini, kota Betul. ini. Nah, itu katanya Mbak Widya suruh kontak Kang Ali. Oh iya, boleh Tadi Pak, saya ke saya aja, Pak. Kang Ali, tapi masih belum kebuka kayaknya Kang Ali kan Oh masih. iya, bantu di up lagi, Pak. Gitu. Nanti tahap lagi ya Kang, Siap. dari Hudan ya Kang. Siap, Nanti baik, biar Pak. bisa ini. Ya wes, itu kemarin di Jombang tanggal berapa Kang? Itu sih Saya ini baru tahu Pak, itu jadwal. sih dari alumni apa? Alumni hajian kita gitu ya. Kemudian beliau ngumpulin grupnya lah. Oh, Nah, gitu. ah, Jadi memang nggak ah, di-share ah. secara umum gitu. Oh gitu. Iya, betul. Nah itu yang hajiannya kita juga mau deh kan kita kolaborasikan. Maksudnya saya butuh diskusi banyak sama Kang Ali nanti teknisnya gimana ya? Siap. Insya Allah Pak, fokus umroh dulu aja Pak. Nanti kasihan jamaahnya nanti. Loh, oh iya kalau yang sekarang iya kita lagi ngurusin itu makanya ini mumpung Kang Ali lah kita Siap. ingetin soalnya tadi tak ya kayaknya Kang Ali masih belum kebaca. Ya. Oke, siap. Insya Allah Pak. Ya, Nanti sepulang umroh kita koordinasi lah ya. Nah, siap, insya itu Allah. ya Kang Ali ya. Oke, Oke, baik. Bismillah Kang. Syukron. Assalamualaikum. Salam keluarga.
Kalau yang disebut kuota Arab Saudi itu gimana? Itu ini dia visa amil ya, visa amil dahili gitu. Kalau visa iqomah tadi, apakah resmi juga untuk haji? Resmi untuk si Arab Saudinya, ya itu kuota resminya. Ya, tapi kalau aturan dari Indonesia, hajian itu ya reguler, ONH plus sama furoda, gitu itu regulasinya, ya. Nah, tapi ini travel-travel yang ngejualin ya karena kan berkembang terus ya, sedangkan yang undang-undang belum ini update gitu ya, entah belum update, entah memang tidak diupdate itu seperti apa gitu, ya. Izin tanya Mas Ali. Oke, siap. Kemarin ada yang cerita ada kuota kayak negara-negara yang penduduknya itu muslimnya sedikit, apa ada itu yang misalnya haji pakai visa kuota Thailand, kuota Filipina kayak gitu. Ada Mas Ali? Ada, cuman Bapak harus jadi warga negara sana atau enggak ya punya KTP sementara atau seperti apa, baru dijadikan sebagai kuota gitu. Karena Oh, kuota itu berarti kan untuk yang tinggal sebenarnya. berarti mirip yang visa amil ya? Iya, mirip yang visa amil, betul. Oke, makasih Mas Ali. Siap. Paket haji visit trip seperti apa? Dia visa amil ya, pakainya amil kuota Arab Saudi. Ya, amil iqomah gitu. Rata-rata sih travel nih bergesernya ke sana amil iqomah gitu. Rata-rata bergesernya ke amil iqomahnya. Oke, sip. Wah, ini siapa nih yang nge-share nih? Makasih banyak nih, Pak Setiawan ya. Terima kasih. Bisa bantu saya pindah ngajar ke Saudi agar bisa haji? Mohon maaf kalau itu tidak berpengalaman di sana ya. Mohon maaf kalau untuk kerja pekerjaan gitu ya. Saya nggak memfokusi di sana Bapak Ibu ya. Ibu Latifah yang mohon maaf ya. Kan zaman haji reguler berangkat 2024. Apa bisa ikut haji kuota Arab 2025? Bisa ya, bisa. Yang penting usianya mesti ini ya, mesti masuk lah ya, gitu. Karena sebenarnya apa ya, kuota Arab Saudi itu pada saat ngajuin yaitu terdata sebagai kuota Arab Saudi gitu. Tapi kalau nanti ternyata Bapak Ibu nih hajian lagi menggunakan haji reguler ya, itu bisa aja gitu. Jadi kan seharusnya kuota Arab Saudi 5 tahun sekali ya. Nah, ternyata kebagian lagi reguler nanti 2029 misalkan atau sebelum masa 5 tahun. Nah, itu bisa bisa berangkat juga gitu. Sip. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Kuota visa amil untuk Bandung berapa? Sebenarnya Bandung sama aja Bapak Ibu ya. Tinggal itu startingnya yang mana? Gitu. Startingnya kan dari Jakarta travel. Tinggal pilih travelnya aja sebenarnya. Karena kan Bandung juga itu keberangkatannya ke Jakarta juga. Gitu. Kang, fasilitas toilet di Mina yang nggak punya tenda saat mabit gimana? Sebenarnya kalau untuk toilet ya, untuk toilet itu Bapak Ibu, kita kan nginepnya tuh malam, bukan seharian. Jadi gimana ya, kan kita ini aja di hotel dulu, pada saat mau maghrib ya, setelah maghrib baru kita meluncur ke Mina untuk mabit. Gitu. Kalau untuk toilet, banyak toilet di apa namanya di jalan. Bapak Ibu kalau ternyata melewati hotel-hotel ya tinggal izin masuk ke hotel untuk numpang toiletnya bisa gitu ya. Jadi bukan tenda ya, kita bukan mabit di sekitaran tenda, tapi kita mabitnya itu ya di luar tendanya gitu. Ini Makassar, Bandung gitu ya, Jakarta, Solo, Malang, Surabaya, Jogja nggak ada. Ini yang kayaknya terakhir kita kopdar tuh yang di Makassar ya. Kalau misalkan nanti ada kopdar yang lain yang di Jakarta gitu ya atau Palembang, itu saya kopdarnya bukan kopdar yang mentor yang saya ini, tapi itu udah kopdar jualan gitu. Kopdar jualan entah itu kopdar jualan si Tanur atau si visit tripnya atau yang Makassarnya biotanya atau yang Albilat di Palembangnya, lebih ke situ gitu ya. Tapi kalau untuk kopdarnya yang ini yaitu memang kita batasi ya, karena biasanya setelah kita kopdar itu udah full kuotanya
gitu. Makanya kita nggak roco-roco kopdar-kopdar itu ya. Dan betul-betul memang kalau untuk ya kopdaran ini ya kita nggak terlalu banyak ininya, memang nggak terlalu banyak lokasinya. Jadi Bapak Ibu yang sekitar-sekitarnya itu merapat aja. Misalkan Surabaya nggak ada ya merapat ke Malang, kan perjalanannya cuma sejam ya. Kemudian dari Bogor nggak ada ya merapatnya ke Jakarta gitu ya. Dari Tangerang merapatnya ke Jakarta kayak gitu gitulah ya. Kemudian Jogja nggak ada yang merapatnya ke Solo seperti itu ya. Makassar nih ya, misalkan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi merapatnya ke Makassar ya, lebih ke seperti itu. Yang harga 160 Haji Dahili nggak boleh dipasarkan ya? Enggak ya, enggak kita yang 160-nya itu. Bukan nggak boleh sih sebenarnya, ini titipan aja dari penyelenggara travel yang ini ya. Nah, kalau yang 230, yang 200 juta itu bisa. Kopdar di Malang tadi tanggal berapa? Besok ya, di Malang besok ya. Di Malang besok kita ininya kopdarnya. Oke, sip. Cukup ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya, cukup ya. Aman ya, bismillah. Ya, insya Allah semoga bertambah informasinya, bertambah ilmunya ya, semoga bisa menjadikan Palembang kita kapan? semuanya. Gimana? Kopdar Palembang. Palembang, oh Ibu, mantap. Palembang sih ini Bu, kemungkinan di Oktober ya. Oktober akhir kalau nggak di pertengahan gitu. Oke. Mas Ali, yang 160-an itu visa apa tuh? Dahili bisa ambil koma. Oh, sambil Ditunggu siap. kopdar Palembangnya. Siap. Kejauhan ke Jakarta terus. Kejauhan ke Jakarta terus. Salah siap Palembang. Iya, kalau ada langsung meluncur deh dari Masya Allah, mantap. Ya, sip. Oke, ada Terima lagi kasih Bapak Ibu? Mas Ali Oke, sama-sama. ilmunya. Cukup ya. Terima kasih banyak. Yang kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mas Ali. Makasih, Terima kasih. Bu. Siap.